Rise Up Podcast. Oke, kita live. Selamat datang di Rise Up Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa juga. Namanya siapa, bro? Halo, kenalin nama gue Reinhard Jeremia. Pekerja di industri kreatif lah. Wah, Gitu. siap. Sama-sama pekerja kita kok. Kita satu bidang ya, bro ya? Kita satu bidang. Pelaku. Ya. Lu boleh mungkin cerita perjalanan lu gimana gitu dari awal gitu sampai bisa terjun di industri kreatif tuh gimana, bro? Ya, sebenarnya panjang banget sih sebenarnya perjalanannya ya. Gak apa-apa ya kita ngobrol-ngobrol dikit. Siap. Jadi semua tuh berawal dari yang lucunya tuh semua berawal dari tugas sebenarnya, tugas bahasa Indonesia waktu itu. Jadi kelas 2 SMA itu ada tugas bikin film pendek lah gitu. Oke. Jadi instead of drama, dulu kan kita drama ya sebelum ada video-video. Bikin drama di kelas, tampil di depan gitu. Nah kalau waktu itu tuh udah mulai zaman video, disuruh bikin film pendek. Belajar. Akhirnya merasa suka tuh sama, kayaknya multimedia oke nih. Gitu. Terus ngobrol sama waktu itu gembala sidang di Gereja Lama gitu ya. Terus multimedia tuh bagus prospeknya. Oke. Tadi aku mau nanya mau masuk arsitek soalnya. Oh, oke. Mau arsitek bagus gak? Karena dia arsitek seni juga kan ya basically ya? Iya, karena arsitek tuh seninya ya gitu ngebangun eksterior. Nah anyway, katanya multimedia aja karena arsitek kayaknya kurang, multimedia berkembang gitu. Udah akhirnya masuk ke multimedia. Terus ada kesempatan belajar sama Ko David gitu. Oh, siap. Di Kronos itu di hire jadi editor waktu itu. Ingat banget tuh wedding video editor. Nah, tuh belajar tuh pertama-tama tuh bener-bener nol. Udahlah pokoknya belajar ngedit, belajar syuting dan lain-lain. Ya dari situ mulai banyak kesempatan ketemu orang baru, kesempatan baru gitu ya. Akhirnya belajar banyak sih. Ya udah sampai sekarang deh keterusan. udah 10 tahun lebih ya berarti. 10 tahun lebih ya? Di industri kreatif ini ya gitu berkutat. Jadi apa yang benernya spark lu punya interest gitu untuk memutuskan bahwa ini tuh path yang bakal lu ambil gitu? Nah sebenarnya menarik tuh kok. Sebenarnya emang gue tuh dari dulu suka nonton dari kecil. Dulu zaman gue kecil berarti nonton Transformer, inget gak ya? Transformer 1 gitu kayak amazed banget karena gila ya kayak ini benar-benar CGI robot dak berantem berubah gitu kan. Emang demen nonton film tuh suka. Gitu. Okay. Jadi passionate nonton film gitu. Karena ternyata selain di videonya kok sebenarnya gue suka storytelling. Oh, oke. Jadi bidangnya sebenarnya bisa apa aja. Oke. Nggak cuma di video, tapi storytellingnya sebenarnya. Jadi lebih passionnya sebenarnya intunya ke storytellingnya gitu. Jadi ngeliat ceritanya, ternyata jalur cerita. Makanya Christopher Nolan gue suka banget. Instead of Michael Bay misalnya, yang lebih CGI, terus meledak gitu. Kalau Nolan kan lebih storytellingnya ya, maju mundur gitu. Easter egg-nya gitu. Benernya director kayak si siapa tuh namanya? Quentin Tarantino dulu kerja di video di Blockbuster kan ya? Dia kayak karyawan Blockbuster gitu, jadi tiap hari kerjanya nonton video kan, pagi siang malam gitu. Akhirnya kan dia itu jadi istilahnya dipelajari loh. Betul. Dia bukan penikmat film, tapi dia mempelajari apa yang dia tonton gitu. Iya berarti kan dia ketemu passionnya di situ ya? Iya, dia ketemu passionnya di situ gitu. Karena sekarang ini anak muda ini kan avenue belajar bisa di mana aja ya. Betul. Ya kan? Betul. Jadi justru seringkali kan kita bilang semakin banyak pilihan, semakin kita bebas memilih. Tapi faktanya adalah semakin banyak pilihan, semakin nggak tahu mau pilih yang mana kan? Iya. Yang menarik nih ada Radit yang ngomong, Radit Dika. Dia bilang kalau kita kayak masuk ke dalam toko es krim, kalau dulu kita cuma punya 3 pilihan gitu, strawberry, vanilla, coklat gitu. Sekarang kita punya rasa matcha, rasa tiramisu, kayak rasa cabai gitu. Jadi kayak agak justru malah makin bingung justru. Iya. Gitu kan. Karena pernah dengar istilah ini nggak namanya? Fear of better option. FOBO. Oh iya. Apa FOBO ya? FOBO. Fear of better option. Baru dengar. Karena gini, jadi semakin banyak pilihan, itu semakin orang itu jadi takut pilihannya itu tidak yang terbaik. Oke. Jadi setiap kali dia mau ngambil pilihan, jangan-jangan ada yang lebih baik. Jangan-jangan ada yang lebih baik. Dan akhirnya orang begitu nggak ngambil pilihan gitu. Nah, jadi menurut lu apa yang bisa membuat lu memutuskan nih, this is the way? Ya kalau gue beruntungnya saat itu gue nggak se-complicated sekarang ya. Saat itu gue pilihannya ya either gue kuliah doang atau ngedit kan saat itu gitu doang kan. Sesimpel itu. Gue kuliah doang nih. Atau gue waktu itu masuk Kronos waktu itu ya. Iya. Ya gue kan
my chance lah gitu kan ya. Gue masuk Kronos udah dipercaya, gue tipenya gitu kok. Jadi iya dulu. Oke. Nanti gue belajarin gitu. Meskipun kayak gue sekarang belum bisa, tapi gue iyain dulu karena kesempatan belum tentu datang 2 kali gitu kan. Ya dikasih kesempatan dan gue akan pelajarin yang terbaik gitu. Jadi kalau saat itu sih ya karena pilihannya sedikit gitu ya. Tapi kayaknya ini kayak terdengar klise ya, tapi kayaknya follow your heart gitu sih kok. Kayak follow your heart. Ada nurani gitu. Maksudnya pasti ada suara gitu, ada suara Roh Kudus lah ya kalau kita di Kristen tuh. Damai sejahtera gak gitu, gue diajarin dulu dari kecil gitu. Lo waktu jalanin ini damai sejahtera gak? Itu pertanyaannya gitu. Simple tuh, nyokap cuman ngomong gitu doang. Lu damai sejahtera gak? Kalau damai sejahtera, go. Jadi gitu terus diajarin ya. Jadi kita, damai kayak. Kadang ada kok kita dapat kesempatan, tapi kayaknya gue kok nggak srek gitu. Nah itu ya udah biasanya gue nggak ikutin. Tapi kalau udah ini nih, jadi kayaknya dilatih ngikutin itu dari kecil gitu ya. Kayak ini nih udah 100% ya udah ikutin kayak gitu. Ya berarti kalau bisa dibilang bahwa path yang dipilih itu sebenarnya ketika titik temu antara bakat, talenta dan juga interest kali ya. Iya betul. Tapi dan ketiga ya ada di hati kita tuh ngomong disisit gitu. Kadang ada aja kan, misalnya gue musik kok, terus gue suka dan gue bisa juga gitu. Bisa jadi musikus gitu biasanya. Misalnya gue bisa jadi musikus atau gue let's say bisa jadi ngajar musik kayak whatever lah kerja di musik. Tapi gue nggak ngerasa ini kayaknya saat itu ya, ini kayaknya karir gue kayaknya nggak ngerasa di situ. Gitu. Nggak ada perasaan itunya gitu. Drive-nya nggak ada gitu maksudnya. Iya, nggak tahu ya gue. Ini susah dijelasin karena ini akhirnya berkaitan sama hati nurani gitu, kayak feeling gitu, kayaknya nggak di sini deh kayak gitu. Meskipun ada pertimbangan-pertimbangan itu juga ya tadi ya, industrinya berkembang nggak gitu. Kita lihat faktanya mungkin industrinya kayaknya kurang berkembang nih di Indonesia gitu. Nah kayak gitu-gitu sih. Kalau kisah Kronos sendiri pun juga dulu waktu pertama ngerjain wedding gitu ya, basically karena gue nggak punya pilihan gitu. Kalau gue nggak ngerjain ini, gue nggak bisa bayar tagihan, gue nggak bisa ngidupin keluarga gitu kan ya. So mau nggak mau, gue kerjain apa yang ada gitu di depan gue gitu. Dan waktu itu ya istilahnya all in antara make it or break it gitu. Cacing-cacing naga-naga ya. Kayaknya kalau gitu in a positive way ya. Kita mesti naruh diri kita kadang-kadang di ini gak sih, di posisi-posisi kayak gitu. Supaya kita mau nggak mau dalam tanda kutip jadi bergerak gitu. In a positive way ya, bukan yang jadi cari masalah gitu. Tapi kayak oke deh gue kerjain dulu gitu. Oke deh gue kerjain dulu gitu gak sih? Pernah dengar istilah ini gak sih? Beta region paradox. Pernah dengar? Aduh gak terlalu pintar itu. Gitu. Beta region paradox tuh kayak gini bro. Jadi seseorang itu ketika dia di satu posisi di mana dia nggak sengsara-sengsara amat ya. Dia itu tidak akan melakukan sesuatu untuk berubah. Beta region paradox ya. Iya. Jadi dia akan nggak ngelakuin sesuatu untuk berubah. Sedangkan sebenarnya kalau kondisi dia lebih buruk, itu lebih baik buat dia. Ngerti maksudnya? Ngerti. Ya. Jadi ketika dia kondisinya tidak buruk-buruk amat, itu benernya kondisi yang menurut dia relatif baik itu adalah kondisi yang buruk. Paling buruk ya justru ya. Kalau dia posisinya lebih buruk lagi, itu akan menjadi posisi dia yang lebih baik. Iya. Karena dia akan terinspire untuk berubah gitu. Karena emang sebenarnya yang mostly yang bunuh kita sih kenyamanan deh. Kayak karena nyaman kita jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Oh udah aman nih. Jadi nggak take risk. Sebenarnya kalau kita nggak take risk, nggak innovate ya, sebenarnya justru malah itu mati pelan-pelan, mundur sebenarnya sih, gitu. Jadi kalau menurut gua sih, yang nih, gua mengambil karir path itu lebih ke situ sih karena ini optionnya, pertimbangannya tadi ya, suka, bisa, industrinya berkembang, sama dunia butuh, gitu. Jadi ini sebenarnya teori ikigai sih, gitu. Jadi otomatis pasti lu industri berkembang tuh pasti ada yang bayar ya, paid for, gitu, paid for. Karena kan mau kerja gitu kan, mau kerja, mau cari hidup lah di situ. Nah, sebenarnya kalau ada 4 irisan itu pasti kita kerjanya happy banget karena tadi suka, bisa, mau dibayar orang. Keempat adalah dunia butuh, gitu. Jadi ada fulfillment. Kita nggak cuma kerja dibayar, tapi orang juga butuh memang sama pekerjaan kita, gitu sih. So jadi anak-anak muda sekarang itu benernya harus nemuin passion nggak sih? Menurut lu seberapa pentingnya menemukan lu mau kemana gitu? Apa sejak kapan gitu?
Kalau menurut gue sejak awal kok. Sejak awal. Karena most valuable things kan waktu ya. Yes. Kita bisa aja nih hambur-hamburin waktu. Iya. Tapi konsekuensinya adalah nanti kita terpaksa melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Tuh mau nggak mau tuh konsekuensinya. Tapi kalau kita bayar di depan, kita nyari apa sih, gue mau kemana sih, itu dulu tuh kita siapin benar-benar waktu kita kesampingin dulu nih happy-happynya nih. Nanti kita punya kontrol penuh tuh sama waktu kita. Gitu. Jadi kita misalnya mau melakukan passion kita, kayak kita mau berkarya kayak gini bisa gitu. Nggak harus, maksudnya gimana ya? Kita tidak harus terpaksa melakukan sesuatu yang kita nggak suka gitu loh. Just for duit gitu. Just for duit gitu. Jadi kita apa ya, bisa berkarya, bisa bantu orang. Let's say kita mau bantu orang nih, kita mau charity atau apapun, kita punya gitu waktunya dan punya kapabilitasnya kayak gitu. Dengan mempersiapkan kita mau kemana tuh awal-awal banget gitu, dari kita muda gitu. Kalau bisa dari sekolah sebenarnya kalau menurut gue. Nah, satu hal yang gue lihat dalam hidup lu gitu ya, itu ada pepatah bilang begini katanya. Kalau lu bersedia bekerja lebih daripada lu dibayar, suatu hari lu bakal dibayar jauh lebih daripada pekerjaan lu. Yes. Gue masih ingat waktu lu dulu SMA waktu masih magang di sini gitu ya. Kan itu bayarnya murah sekali kan ya. Bayarnya murah sekali kan ya. Waktu itu sih gue seneng kok. Apa? Gitu. Okay. Jadi kadang-kala anak muda itu seringkali gini loh. Tiap kali, apalagi kalau misalnya dia ngerasa dia punya skill gitu kan ya. Yeah. Seberapa pentingkah harus worth it gitu? Istilahnya dibayar sesuai dengan pekerjaan. Menurut gue kalau di fase-fase awal sih, lu cari ini dulu sih kok. Kalau menurut gue cari belajar dulu sih. Duit itu gini ya. Ini gue bukan yang naif terus jadi kayak munafik lu gitu. Gue butuh duit. True. Tapi jujur ya, kalau kerja cuman buat duit itu paling rendah loh. Sorry to say, itu paling rendah. Karena kita kerja buat fulfillment, kita kerja buat bantu orang. Itu rasanya jauh lebih enak. Kita kerja buat belajar, ngerti gak? Kita dapat experience, dapat connection gitu. Itu jauh lebih berharga loh daripada cuma dapat duit. Gitu. Jadi misalnya sekarang sih kendalanya banyak kan kita ya teman-teman tuh ngerasa banyak lah kesempatan gitu ya. Udahlah, lu di sini nggak mau bayar gue lebih, piro juga. Oke, gue cari tempat lain. Faktanya dunia kerja tuh nggak berubah sama sekali. Kerja dulu, tunjukin kita punya value, baru dibayar. Jadi nggak bisa kita, gue bisa ini mah, bayar gue sekian. Nggak mau, ya udah gue nggak mau kerjain. Aduh guys, kalian nggak bakal dapat kesempatannya gitu. True. Jadi buktiin aja dulu, kasih bukti, kasih lihat portfolio kita akhirnya. Orang juga nanti lihat, berarti lu worth it segini. Nggak ada yang namanya percaya kecuali mungkin orang tua kalian ya. Aku percaya kamu ganteng kok gitu. Orang tua kalau gitu ya. Ya maksudnya dunia ini butuh bukti lah gitu. Yes. Butuh proof. Mana coba buktiin dong gitu. Dan itu kita harus bayar pakai tenaga kita dan waktu kita. Mumpung masih banyak waktunya, pakailah waktu kita untuk membuktikan kualitas kita. Jangan happy-happy gitu loh. Jadi nanti kita waktu udah makin dikit, kita kan udah convert nih waktu kita jadi karya kita. Jadi bukti-bukti dalam tanda kutip ya, portfolio ini loh, gue udah kerjain ini loh gitu. Orang jadi percaya gitu. Gitu Pak. Gue ada temen ini ya Pak, dia kan caloris lumayan terkenal gitu ya. Dan di perusahaan dia kan buka magang gitu ya. Nah itu ada mahasiswa magang itu, begitu datang pertama-tama ditanya adalah, di sini saya dibayar per hari berapa? Terus teman saya bilang begini, sebentar. Ini yang mau belajar siapa? Ditanya gitu. Terus orangnya itu mahasiswa bilang, oh saya yang mau belajar. Oh gitu. Kalau Anda yang mau belajar, kira-kira yang harus bayar siapa? Waduh. Dalam itu. Itu sih. Jadi harusnya Anda bayar saya, apa saya bayar Anda? Kan yang butuh Anda. Betul. Gitu. Kalau saya nggak ada Anda, baik-baik saja loh. Gitu. Terus akhirnya? Saya nggak tahu dia akhirnya terima apa nggak. Tapi dia cuma cerita sama situ. Menurut saya, menurut gua itu banyak anak muda yang sikapnya kayak begitu. Sekarang ya. Ya anyway itu oknum sih. Banyak juga anak-anak sekarang yang hebat-hebat. Banyak yang anak sekarang yang attitude-nya bagus-bagus. Cuman memang karena zaman dan generasinya akhirnya terbentuklah seperti itu. Karena semakin gampang kan. Apa-apa memang realitanya kayak gitu ya. Sekarang semua gampang. Semua serba gampang dibanding zaman gue dulu. Gue bukan jadi kayak om-om yang ini ya. Zaman saya dulu gitu. Nggak kayak gitu. Cuma maksudnya emang faktanya gitu. Tapi yang harus, gue inget nih kok. Yang Ko David bilang, kita harus belajar sama generasi di atas. Yes. Ya kan? Apa namanya?
culture of honor ya, gitu. Jadi kita harus belajar, apa yang bisa gue belajar dari generasi Ko David? Dan apa yang bisa gue perbaikin? Pasti akan selalu ada itu. Yes. Tapi juga kita harus belajar sama generasi yang di atas. Apa? Misalnya nih, toughness-nya. Generasi atas nih toughness-nya gila-gilaan nih, tough banget gitu. Ya belajar, jangan kayak gue nggak mau belajar sama generasi atas, gue udah paling hebat, nggak bisa kayak gitu. Pun generasi kita nggak paling hebat, nggak ada. Kita juga harus belajar sama generasi bawah, kreativitasnya, skillnya, wah bukan main, crazy lah gitu. Nah kita bisa saling melengkapi tuh. Nah kita harus belajar untuk supaya gue nggak ngulangin kesalahannya generasi atas gue, apa yang bisa gue pelajarin ya kayak gitu. Jadi misalnya anak-anak sekarang, mau lihat tough nih, mau dibentuk nih, nggak pindah-pindah nih, kutu loncat gitu misalnya, baru dari sini, nggak nyaman pindah, gitu. Jadi tahan, wah sangat keren karena skillnya udah dapet ya, ibaratnya bakat dari lahir gitu ya skillnya, belajarnya attitude-nya dari generasi atas, itu udah mantep, pasti lu bakal jadi orang yang lebih berkualitas daripada generasi-generasi lainnya gitu. Jadi ada pepatah bilangnya katanya misalnya hard times create tough men. Tough men ya. Tough men create good times. Good times create weak men. Weak men create hard times. Muter aja. Muter aja gitu ya. Tapi bener sih itu. Jadi sometimes musuh utama daripada progres itu benernya kenyamanan sih. Good times kan makanya. Jadi kalau misalnya kita dibesarkan di orang tua yang punya segalanya gitu ya, itu akan lebih sulit untuk bisa memforce diri kita berada di posisi untuk bertumbuh gitu sih. Betul. That's why kalau menurut gue peran orang tua itu menempatkan anak-anak itu di posisi-posisi kayak gitu. Ngerti gak? Kayak misalnya banyak banget contohnya anak orang kaya terus bisa jadi juga gitu. Dan biasanya anaknya ditaruh di posisi-posisi sulit. Nggak dibantuin karena ada gue nonton di video TikTok nih kan. TikTok sekarang sumber informasi. Katanya kalau mau menciptakan anak yang kuat, mentally strong itu biarkan dia solve their own problem gitu. Jadi semakin banyak problem yang diselesaikan orang tuanya, semakin lemah mentalnya kata gitu. Aku punya teman, gue punya teman ini dia anaknya konglomerat gitu. Nah bapaknya punya hotel, apartemen segala macam gitu. Jadi waktu dia SMA itu kalau liburan, dia disuruh kerja sebagai housekeeping di hotel bapaknya. Tapi yang tahu manajernya doang. Jadi dia disuruh-suruh segala macam, dia kayak kuliah aja gitu ya, dia kayak kacung gitu kan ya. Soalnya kalau semuanya tahu, semua takut sama dia. Respect anak bos. Gitu. Jadi menurut gue sih kayak begitu tuh hal yang baik ya. Betul. Gitu. Nah, tapi apa yang harus anak-anak sekarang ini gimana? Untuk create itu bagaimana tuh? Drive itu. Let's say misalnya kita kan nggak bisa depends on orang tua ya. Misalnya orang tua kita nggak menempatkan kita di posisi-posisi. Menurut gue kita sebagai anak get out from comfort zone gitu. Jadi tadi magang lah di mana gitu. Let's say kita ngomong kondisi normal aja deh, orang tua kalian biasa-biasa aja gitu ya. Cari magang aja, kayak gue waktu itu magang di Kronos. Pokoknya prinsip gue gini ya. Gue selesai sekolah harus magang waktu itu. Gue nggak tahu itu di mana gitu. Dan kebetulan ya Tuhan mempertemukan gitu. Maksudnya mau gak gitu ya. Dengan senang hati gitu. Tapi gue selalu mikir gini, setiap dari misalnya di pertengahan kuliah, pakai waktu kalian jangan buat libur, magang, gitu. Itu kalau kuliah ya. Kalau sekolah juga ya, kalian waktu libur, dulu gue ya, waktu libur tuh belajar skill baru. Jadi misalnya, ya karena dulu nggak ada internet ya, susah ngomong. Sekarang misalnya, ya enakan main Mobile Legends lah gitu misalnya. Ya kalau dulu belajar gitar, di pertengahan kita naik kelas kan lama tuh, sebulan belajar gitar lah, pokoknya pasti gue cari buku, belajar hal baru gitu. Jadi mengkonvert waktunya sih. Dan menurut gue sih menempatkan diri di tempat-tempat yang memang nggak nyaman ya. Itu tadi magang, terus berkarya lah gitu. Kalau susah ya jalanin terus tuh, belajar itunya tuh, belajar mentalnya. Nah kayak gitu kalau menurut gue ya. Jadi jangan cari nyamannya karena sekarang banyak banget kenyamanan ya. Banget. Dimanapun kita bisa nemuin kenyamanan. Kita bahkan sekarang rebahan, lihat handphone, selesai tuh. Scrolling TikTok, ngantuk, tidur. Udah bisa begitu doang hidup kita gitu. Dan itu yang destroy karena itu konsekuensinya kan waktu ya. Lagi-lagi nih kita ngomongin waktu kalian tuh yang dipakai tuh. Bayarnya pakai waktu tuh nggak gratis. Gitu. Jadi pakailah waktunya buat keluar dari rumah, keluar dari kamar, cari kemana kek gitu, jalan, ketemu orang baru,
gitu ya, magang di tempat baru, kerja di tempat baru, kenalan sama orang baru, bergaul ke komunitas, jadi volunteer apapun. Gue banyak banget dapet kesempatan tuh dari bantuin orang loh, jujur ya. Misalnya nih gue mau ikut ini, tapi gue bantuin aja boleh gak? Bantuin foto, karena kebetulan gue bisa foto gitu. Event lu, gue gak usah dibayar, tapi gue juga gak usah bayar gitu. Jadi gue barter, gue fotoin. Jadi gue belajar tuh, sambil foto gue belajar di eventnya. Win-win solution, kenal, terus jadi panjang gitu loh. That's good. Jadi banyak tuh caranya sebenarnya sekarang. Asal mau keluar gitu ya dari zona nyaman. By the way, ada info yang menarik nih. Tahu gak kalau TikTok itu yang di Cina sama yang di luar Cina beda? Tahu. Nah, tahu. Isinya beda. Isinya beda total. Jadi kalau TikTok di Cina itu isinya yang mendidik gitu, inspiring tentang orang-orang yang luar biasa. Kalau TikTok di luar isinya yang lucu-lucu dan menghibur doang nggak guna. Betul. Karena ini juga ada katanya opium modern dan lain-lain gitu ya. Nah, actually hal terbaik gitu ya kalau punya musuh gitu ya, dibikin musuhnya bodoh lah. Oh, memang dong. Itu udah paling efektif, aman kan? dan efektif. Gitu. Dikasih kenyaman. Dikasih nyaman ya. Kasih nyaman aja. Ntar bego sendiri. Pasti. Dulu soalnya cara Inggris ngancurin Cina kayak gitu. Dikasih opium. Udah, satu generasi hilang, gampang. Generasi itu yang paling pasti diserang tuh generasi. Karena yang ngelanjutin zaman generasi pasti. Dikasih nyaman aja, dikasih diem nggak mau belajar udah. Kebetulan, jadi gini cara ngakalinnya, like-likein aja tuh video-video motivasi apa. Makanya tadi gue bilang kayak, gue di TikTok juga ngeliatnya gitu. Jadi kalau buka TikTok isinya motivasi, inspirasi, cara masak, gitu tuh. Karena kan emang dia algoritmanya baca kita punya behavior kan, basically kan. Gitu. Betul. Behavior dan itu apa? Dia tuh keren sekali, jujur memang harus diakuin bagus sekali algoritma TikTok. So pakai itu buat kita yang akalin. Kita yang punya akal, kita akalin. Jangan kita yang diakalin. Gitu. Jadi kita kontennya yang kita tentukan gitu ya. Betul. Apa yang kita suka gitu kan. Karena apa yang kita lihat sehari-hari ya akan menentukan ini sih. Kita bakal jadi apa juga ini. Jadi kalau menurut lu gitu ya, di antara skill, kerja keras, tempatnya Tuhan di mana di situ tuh? Yang tadi tuh gue bilang kok, yang nuntun kita. Kita damai sejahtera gak? Itu pasti suara Tuhan sih kalau gue bilang. Bukan kita sendiri yang decide itu. Karena banyak juga gitu ya anak muda sekarang itu istilahnya cinta Tuhan banget gitu. Tapi kerjanya ya penting gue udah doa, gue minta kesempatan segala macam gitu. Dia lakukan segala hal rohani yang dilakukan tanpa ngelakuin bagian dia. Ini menarik nih karena gue selalu mikir gini kok ya. Ini prinsip gue ya. Rezeki itu bukan datang dari orang, rezeki itu datangnya dari Tuhan. True. Ini di kerjaan gue ya. Iya. Silih berganti loh musim di kerjaan. Kita tahu lah ya kok ya. Sama-sama. Silih berganti. Ntar di sini, ntar di situ gitu. Tapi apakah rezeki ya? Gue ngomongin berkat ya. Apakah berkatnya berubah? Enggak juga. Maksudnya Tuhan selalu kasih bukain pintu-pintu baru gitu. Yang artinya kalau menurut gue kita prinsipnya satu. Kolose 3:23 kalau salah ya. Ya, Kolose 3:23 lakukan segala sesuatu untuk seperti Tuhan bukan untuk manusia gitu. Jadi extra miles tadi ya. Itu kan buat kita excellence, right? Buat kita jadi tadi kerja lebih dari yang dibayar. Karena waktu gue kerjain ini dalam tanda kutip pelayanan. Ibadah gitu. Lu lah ibadah. Ya, bisa dibilang ya. Berarti kalau lu ibadah, lu mau yang terbaik gak? Pasti mau yang terbaik. Meskipun gue gak disuruh sih nih. Tapi gue tahu nih kalau gue kerjain ini bakal hasilin karya lebih bagus. Karena ada gitunya. Kita nggak usah munafik, pasti ada ceknya nih. Gitu. Ya udahlah gitu. Meskipun kita terpaksa menurut gue itu dibiasain gitu. Karena namanya manusia lah kok ya. Maksudnya ada lumrah. Gue nggak ngomong, gue eksternal enggak lah. Pasti ada kayak keselnya gitu. Tapi ya karena gue tahu ini untuk Tuhan ya gue kerjain yang terbaik gitu. Karena ini menarik nih karena lu bidangnya itu multimedia dan bidangnya juga musik. Itu bidang yang erat dekat bersinggungan dengan pelayanan di gereja kan ya. Jadi seringkali itu orang memikir bahwa kalau pelayanan itu ya cuman kalau di gereja gitu. Ya, betul. Nah, bahkan ada oknum sih ya bisa dibilang ya, mementingkan bahwa pelayanan itu gereja tuh yang utama. Oknum, bisa dibilang oknum. Nggak semua tapi ada. Ada ya, banyak. Ya. Oknum lah.
Iya, oknum. Dan menurut lu pendapat lu gimana begitu? Ya jelas salah lah ya, maksudnya bagaimana kalau tentara, ini kita banyak senjata-senjata ya, gimana kalau tentara, dia nggak bisa ke gereja, berarti dia nggak bisa pelayanan dong, sangat tidak adil dong, ya kan? Kita ngomong gitu aja lah gitu. Ya jadi Tuhan menempatkan bahkan pekerjaan kita, kebetulan gue juga dikelilingi sekarang sih orang-orang yang nggak kayak gitu ya kok ya, udah tobat, nggak ada oknum gitu. Udah diganti oknum. Jadi ngerti dan oke, pelayanan lu yang nggak cuma di gereja. Tapi sebenarnya ini menarik nih kok. Sekarang gue jadi kan nggak terlalu banyak wedding gitu ya. Ya Tuhan ganti lah musimnya, ataupun ya mungkin emang udah, gue juga mungkin udah nggak dipakai kali anyway gitu ya. Jadi gue tuh sekarang mostly bisa main musik di gereja gitu, dan pekerjaannya ganti jadi ke weekdays. Which is itu yang dari dulu kan, kalau bisa di weekdays kali ya gitu-gitu, karena emang sebenarnya punya kerinduan buat main gitar di gereja gitu. Dan menarik banget deh. Jadi maksudnya Tuhan buka kesempatan pelayanannya juga dan di setup gitu. Itu kayak di setup gitu. Tugas kita ya, kalau balik ke tadi, tugas kita cuman menjalankan yang terbaik, ngikutin aja gitu. Bukan ngikutin diem ya, pasif. Kalau menyerahkan pasif, tapi kalau berserah itu kan sifatnya aktif kan. Kita kerjain bagian kita yang terbaik, tapi hasilnya itu kita berserah. Artinya apa? Itu bisa bersyukur. Kalau misal gini, karena kalau kita nggak ada faktor berserahnya kok, hasilnya beda, stres. Banyak kan kayak gitu. Gila, gue udah kayak gini kok. Jadinya depresi. Padahal kalau kita tahu bersyukur dan berserah, ya udah. Tuhan belum kasih, atau ya Tuhan mungkin ada jalan lain gitu. Ya kita tinggal berdoa lagi mau kemana nih gitu arahnya gitu kalau menurut gua. Jadi benernya bagian kita itu mempersiapkan ketika pintu dibuka, jadi sudah siap kan intinya. Betul. Ya kan. Jadi karena seringkali kita miss opportunity karena ketika ada pintu kitanya nggak bisa. Ya kan, nggak punya skill. Kalau bapaknya ngomongnya hoki itu timing sama kesempatan kan. Nah sebenarnya kan Tuhan bisa bukain kapanpun loh. Iya. Mau sekarang tiba-tiba Tuhan buka juga bisa. Nggak ada nggak mungkin. Tapi pertanyaannya siap nggak? Jadi istilahnya kalau misalnya di kantor yang dipromosi temen lu gitu ya, jangan istilahnya ngiri, kesel gitu ya. Padahal lu udah doa promosi. Tanya sama diri sendiri, apakah gue sebaik dia gitu. Itu dulu tuh. Ini yang down to earth dulu. Gitu. Jangan nanya why dulu. Down to earth dulu, koreksi dulu kalau menurut gue ya. Emang ini susah sih dan jadi keras. Kesannya gini loh. Lu keras banget sih sama diri sendiri. Enggak sih, kayak kita harus evaluate ya. Dan mungkin karena kita di Indo ya kok ya. Jadi kita banyak gak enaknya gitu. Kita budayanya gak enak. Jadi kadang ke diri sendiri juga banyak gak enak kayak. Kayaknya gue gak mau gak ya gue coba melihat kaca gitu, bercermin, takut gitu. Tapi ada bedanya loh antara evaluate diri sama punish diri sendiri loh. Oh iya betul. Karena sometimes orang yang sering evaluate diri sendiri itu dekat sama punish diri sendiri gitu. Ya garisnya tipis ya. Nah, garisnya tipis. Kalau keterusan jadi punish diri sendiri. Punish sendiri. Karena self criticism itu kalau tujuannya ujungnya nanti ke arah punish diri sendiri, itu nggak bakal ngebangun loh. Betul. Bakal merusak hidup. Ya, merusak hidup ya. Gitu. Makanya gue bilang tadi yang bersyukur itu sih kok. Bersyukur itu bikin kita jadi nggak, ya udah maksudnya gue nggak harus punish diri gue sendiri gitu. Kalau punish diri sendiri kan ya destruktif sifatnya, betul. Ya kan misalnya bikin suatu salah gitu kan ya. Aduh kenapa bego banget sih gue kan gitu ya. Betul. Jadi you self condemn diri lu sendiri gitu kan. Gitu. Sedangkan kalau gue belajar, kalau gue bikin kesalahan gitu, gue merenung apa yang gue bisa pelajarin dari kesalahan ini. Betul. Gitu. What to learn. Iya. Karena apapun sebenarnya mau orang yang lain yang bikin, mau kita yang bikin, itu ujung-ujungnya emang pasti kesel lah ya. Itu manusiawi muncul rasa kesel. Iya. Tapi ujung-ujungnya tuh apa yang bisa kita pelajarin itu lebih penting. Gue belajar dulu dari guru SMA gue kok. Katanya kalau ada masalah nggak perlu nyari siapa yang salah. Nggak guna soalnya. Nggak ada gunanya. Gitu. Yang berguna adalah cari akar masalahnya dulu. Apa yang dipelajarin tuh solusinya apa. Udah gitu. Jadi nggak usah nyari siapa yang salah terus mesti diapain. Itu tuh nggak penting tuh. Misfokus tuh. Gitu. Blur kalau. Karena benernya nyari yang salah lebih gampang dibanding cari solusinya. Iya. Nyalain orang lagi lebih gampang. Tapi dulu pun di Kronos pun juga kita kan motonya seperti itu ya. Jadi kalau salah tuh nggak apa-apa, yang penting belajar gitu.
Jujur itu gue juga belajar dari Ko David gitu, hal-hal kayak gitu. Banyak sih, karena gue tipenya orang yang lebih straight to the point, terus tipe orang yang lebih strict gitu ya. Nggak bisa gini, meskipun makin tua kok, makin oh ya ternyata manusia bisa salah ya gitu. Ada gitu-gitunya. Masih kesempatan lah ya. Iya, nah ya belajar ngelihat cara ngomong gini, pelan masuknya gini dulu gitu sih banyak. Jujur gue banyak belajar, salah satu mentor gue emang Ko David gitu, karena gue itu persimpangan kan. Waktu gue lulus SMA kan berarti persimpangan banget tuh. Gitu. Jadi orang-orang yang masuk itu menentukan loh, benar-benar real. Jadi baiknya emang kita punya komunitas, punya orang-orang yang terutama di masa-masa itu ya, SMA, SMP itu udah krusial tuh. Yang masuk di hidup kita tuh jadi value. Jadi baiknya dikelilingi sama orang yang value bener. Gitu. Jadi ada benernya tuh kan setiap orang butuh role model kan ya. Betul. Nah jadi emang kita kayaknya anak-anak muda sekarang itu yang kurang itu kali ya. Bukan ya kurang dan suka salah. Pilih. Karena banyak banget kepilihan sekarang lagi-lagi ya. Gue mau pilih role model siapa tinggal buka internet udah. Tinggal buka Instagram, gue cari yang centang biru dong, tentu saja. Centang biru. Karena kan gitu, yang centang biru pasti bener. Itu kayak standar yang diberikan sama dunia lah gitu ya. Kalau menurut gue, carilah orang-orang yang punya value yang bener. Jadi mau dia centang biru, mau centang kuning, mau centang 2 kayak, atau centang 1 cuman dibaca doang gitu. Itu WhatsApp ya. Nah, jadi apapun kalau value-nya menurut gue salah, lebih baik nggak usah. Tapi role model juga kayaknya jangan terlalu, ngerti gak sih kok? Manusia kan bisa bikin kecewa gitu ya. Jangan satu orang doang terus kita, wah kayak dia adalah yang paling benar. Enggak lah. Enggak, manusia pasti ada salahnya gitu. Jadi kita ambil value dari orang-orang gitu. Misalnya dari Ko David gue ambil value apa, gitu. Dari siapa gue ambil value-nya apa, kayak gitu. Karena benernya kita tuh kalau gue ya pribadi, kalau kita belajar value dari seseorang itu, contohnya Salomo lah. Salomo tuh kan ngarang Amsal kan, profound banget. Betul. Gitu. Tapi by the end of his life kan dia ngaco banget. Gitu. Sampai dia sadar dia salah kan. Iya, lu bandingin tuh ya antara Amsal sama khotbah gitu. Semua sia-sia, semua gak ada gunanya. Ini banget ya. Ini downright orang depression gitu ya. Betul. Bisa ngomong semua gak ada guna, hidup ini sia-sia, semua sia-sia. Tapi kan itu ditulis sama orang yang sama kan? Gitu. Dan bukan berarti ujung hidupnya dia, karena ujung hidupnya tuh berantakan, bukan berarti semua yang baik dalam hidup dia dibuang kan? Betul. Gitu. Tetap kita pelajarin. Tetap dipelajarin. Bahkan kita harus belajar kenapa dia bisa jatuh gitu. Sampai kayak begitu. Jadi seringkali kita cuman ngelihat orangnya, dia gagal. Kita sorakin kegagalan dia. Tapi benernya kalau kita bisa belajar dari kegagalan dia kan, itu jadi bisa juga buat kita. Iya, kita bisa hindari itu kan. Gue suka banget Cak Lontong bro. Kenapa tuh? Cak Lontong tuh menurut gue jenius tuh orang. Dan dia bilang dia bilang gini katanya. Pepatah bilang katanya, pengalaman adalah guru terbaik. Menurut saya tidak tepat. Pengalaman orang lain itu adalah guru yang terbaik katanya. Soalnya kalau pengalaman saya kan limited katanya. Kan cuma terbatas katanya. Kalau pengalaman orang lain, kalau dia udah ngalamin, saya ngapain ngulang salah dia gitu. Betul. Jadi pengalaman orang lain lah guru terbaik katanya. Betul. Kalau bahasa gue beli waktu orang lain. Beli waktu orang lain banyak tuh. Dengan hire orang bisa. Dengan belajar dari kesalahan orang itu kita beli waktu orang. Iya true. Jadi, karena kalau dia dapat let's say lu baca buku nih ya. Bukunya 1 halaman nih. Tapi dia belajar itu 10 tahun. Udah kan tuh. Berarti kan lu cuma ngabisin seminggu lu dapat pelajaran 10 tahun dia kan? That's it. Betul. Gitu. Betul. Itu bener banget sih bener. Jadi kita jadi lebih mature 10 tahun. Nah, sebenarnya ya gitu. Itu gue pernah bahas tuh ngobrol-ngobrol sama orang. Gimana sih caranya kita mau lebih cepat dari orang, mau lebih tumbuh lebih cepat dalam arti belajar dari orang. Itu kita ngambilin waktu orang tuh. Ini orang udah belajar misalnya soal saham nih 10 tahun. Terus abis itu dia buka kelas 10 juta. Kalau ada uang ya mendingan lu beli. Karena artinya lu beli pelajaran dia 10 tahun tuh. Dan lu gak harus ulangin kesalahan-kesalahan dia selama 10 tahun. Dan itu save your life gitu. Ada gue lupa tuh. Dia tuh kayak motivational speaker gitu. Dia ada satu psikolog terkenal gitu kan. Dia bilang, boleh gak gue minta 15 menit waktu lu. Gue akan bersedia bayar lu I think $5,000 atau berapa gitu. Terus psikolognya kan kaget gitu ya. Tapi gue mau lu condense apa yang lu dapet ini jadi 15 menit. Wah waktu ketemu itu bilang itu gila banget, tuh keren banget katanya. Jadi paling keren. Iya, psikolog ini juga mikir gitu. Ini orang kan bayarnya kan $5,000 kan. So yang dia tulis tuh harus bener-bener the best of the very best kan. Dia bilang itu the best 15 minutes of my life. Dia bilang gitu.
Kayak rangkuman rangkuman summary hidup orang loh. Iya, betul. Gitu. Lu belajarin di like 15 minutes gitu. Ya lagi-lagi kita ngomongin waktu. Iya, benar. Itu lebih paling berharga ya menurut gue ya. Bener, karena ya ujung-ujungnya itu waktu. Ya apa sih yang Tuhan kasih yang semuanya sama? Waktu. Nggak dibeda-bedain ya. Kalau mungkin kita lahir di keluarga mana, ras mana itu beda-beda. Tapi apa yang semuanya sama? Waktu. Dan cara kita memanfaatkan waktu yang artinya itu modal utama kita ya, yang sama dari Tuhan ya, itu yang penting gitu. So jadi menurut lu step awal itu pastinya menemukan kita mau kemana gitu ya, path yang diambil itu pertamanya harus tahu interest dulu kali, kita kenalin interest ya. Habis kenal minat ya. Habis kenalin minat, harus cari orang-orang atau cari pintu lah yang bisa either lu kerja di situ, magang kayak apapun, dibayar nggak dibayar, uang nggak masalah. Betul, karena kita bukan cari uang dulu, karena kita masih punya waktu itu ya. Ya gue nggak ngomong semua ya, mungkin kalau emang yang terpaksa harus cari uang, go on, lo hebat gitu. Berarti misalnya dia harus menanggung keluarganya, passion sampingin dulu nih, ini intermezzo ya, passion sampingin dulu, settle your life dulu. Tapi jangan lupain passion lo, gitu. Karena itu yang bikin kita tetap hidup. Ini untuk special case ya. Iya. Gitu. Tapi untuk itu banyak tapi ya tuh kasus gitu banyak loh. Banyak dan banyak, jujur itu mengganggu hati gue loh sebenarnya ya. Yang kayak gitu-gitu ya, kayak gue ngerasa gue bukan apa ya, gue merasa gue cukup punya privilege untuk tidak seperti itu. Tapi bagaimana orang seperti itu, gitu. Gue cukup itu tuh terbeban gitu, karena kayaknya pengen semua orang tuh live their passion gitu kan. Tapi kan ada orang-orang yang punya cukup tidak beruntung untuk tidak bisa kayak gitu kan. Jadi kalau menurut gue, ya lu hebat, lu jalanin aja dulu, settle your life. Tapi inget, passion lu jangan dibuang gitu. Simpen itu gitu, dan disiplin. Jadi abis semuanya settle, go for your passion. Kalau menurut gue tetap. Berarti kalau lu tuh lebih pemahamannya lebih hidup itu harus follow your passion, is it? Gitu enggak juga sih kalau gue. Gue idealis realistis gitu. Jadi misalnya kalau ternyata passion lu nggak bisa ngehidupin lu, ya nggak usah diikutin dulu. Karena ujung-ujungnya kan kita hidup ini survival gitu ya. Itu dulu ya pertama ya gitu. Kalau semuanya udah oke, baru lagi-lagi udah nyaman misalnya dalam tanda kutip, apa sih yang kasih lu tujuan? Passion lu. Bener gak? Untuk pertama kan kita tujuannya survive nih, ya kan? Belum nyaman soalnya kan, tujuannya survive. Begitu udah nyaman, itu pertanyaannya apa yang kasih meaning? Passion. Kalau enggak, hidup lu meaningless. Itu menarik ya, karena perhatiin ya, negara-negara miskin ya, itu nggak pernah concern tentang global warming, tentang isu-isu gender, nggak ada tuh begitu, nggak ada. Yang penting rakyat gue bisa makan, that's it. Betul. Gitu. Jadi benernya negara makmur itu bisa diukur dari apa yang dia mau lakuin gitu ya, di luar kebutuhan dasar. Ya, gitu. Benar. Kayak negara Eropa kan udah maju lah, isunya udah beda. Isunya beda banget kan sama negara yang itu isunya cuma makan mulu gitu kan, mesti gimana supaya rakyat ini bisa nggak miskin segala macam gitu. Dan kalau menurut gua cara paling benar adalah nanya ke yang bikin the creator, nanya lah. Yang bikin lo, tanya blueprint lo sebenarnya butuh apa gitu. Kadang kita sebagai manusia bisa salah lo nentuin passion. Ya kan? Dan it's okay ya untuk salah. Ikutin aja dulu, nanti percaya atau enggak, Tuhan akan kasih tahu kok hint-hintnya. Kalau kita peka ya, kayaknya lo mesti kesini deh, nggak nemuin sama orang-orang tepat itu nggak kebetulan. Ketemu sama dia, gue percaya itu nggak ada yang kebetulan. Ketemu sama Ko David misalnya, jalur gue bisa sampai ketemu Ko David aja, gue yakin nggak kebetulan. Ngerti nggak kalau maksud gue? Yes. Pasti ada crosspath dan emang harus di situ dan ikutin. Ngerti gak? Kita ngerasain gitu, Tuhan mau bawa kemana sih sebenarnya? Karena ujung-ujungnya tahu ada apa di depan, yang tahu kita harus jadi apa kan? Ya yang bikin kita, mencipta kita. Nah, ini pertanyaan yang menurut gue menarik sekali ya. Jadi kalau seseorang nggak percaya sama Tuhan, gimana? Kayak follow your heart kalau gue bilang tadi. Follow your heart. Anggap lu misalnya agnostik gitu ya. Gak usah, gue yang menentukan hidup gue ya, terserah ya, whatever gitu ya, bebas gitu. Tapi kalau menurut gue tetap follow your heart. Kalau nggak, percaya deh akan ada kekosongan. Udah, ini mah nggak ngomong percaya Tuhan nggak percaya Tuhan, lu ngerasain kosong pasti, nggak usah munafik ya, jangan gue feel alive, gue yakin pasti ada kosong. Biasanya tapi dia mungkin nggak ngerasa kosong kalau diisi yang lain yang hampa lah istilahnya.
Ujungnya nanti bakal ngerasa kosong, tapi awalnya biasa belum ngerasa bro. Iya, tapi itu pasti harus diisi sama sesuatu. Iya, it will take some time gitu. Iya kan, maksudnya lu bisa isi dengan apapun, party. Ya itu kan, waktu lu pas party segala macam itu ada satu season di mana lu ngerasa fulfill. Betul. Tapi nggak lama biasanya. Iya, nggak bertahan. Iya, itu dia. Nggak sustain. Tapi ada satu season di mana dipikir this is the life gitu. Ya. Dan ini udah banyak banget sih ceritanya. Jadi nggak apa-apa kalau lu mau jalanin. Ya maybe itu emang harus lu jalanin, nggak apa-apa gitu. Tapi lu kalau bisa belajar dari kejadian-kejadian orang, banyak kok yang ngomong akhirnya oke, ternyata nggak ada yang bisa ganti, itu banyak banget. Yes, true. Bener banget. Karena emang itu. Dan yang nggak apa-apa, maksudnya kalau anak muda kan kadang gitu ya, explore dan lain-lain. Gue mau gini ya, it's okay. Tapi kalau menurut gue sih peran kita juga gitu sih. We're here. Kalau lu mau datang, gue kan kasih tahu gitu. Tapi kan kalau dipaksa orang juga gini, gue belajar satu kok di pandemi. Kita nggak bisa bantu orang saat orang itu nggak mau dibantu. That's true. What's so true. Jujur ya, gue baru belajar itu ya. Di umur gue berarti 27, 26 gitu ya. Gue baru belajar, ternyata gue nggak bisa bantu orang yang nggak mau dibantu ternyata. Nah, gue ada bagus nih kalau soal bantu orang ya. Itu prinsipnya kayak ini bro, nolongin orang yang lagi tenggelam. Oke. Ya. Jadi lu bilang nih sama ini, lu mau gue tolong nggak? Gitu. Mau apa enggak? Nah, kalau dibilang mau, pertanyaan berikutnya, hanya karena gue mau nolong lu nggak boleh tarik gue tenggelam bareng lu. Oke. Kalau lu mau ngajak kita berdua tenggelam, you die, gue nggak mau. Lu mati sendiri aja. Gitu. Jadi andai pun orang itu mau ditolong, pastikan dia nggak narik lu turun. Kalau sampai dia narik lu turun, bye-bye. Lu sendiri aja gitu. Gitu. Lu mau mati sendiri gitu. Jangan kan berarti artinya dia bergerak terus mungkin gitu kan. Enggak, jadi bukan gini. Jadi narik turun tuh gini. Sometimes orang itu ketika orang kan di bawah nih ya, lu berusaha narik dia ke atas dong. Yang ada dia tarik lu turun ke bawah bro, gitu. Jadi standar lu lah, value lu jadi turun gitu ya. Ketika dia lakukan itu berarti orang itu jangan lu tolong gitu. Ya artinya nggak mau ditolong kan? Nggak mau naik juga anyway kan? Tapi dia ada orang tuh mau ditolong, tapi tujuan dia itu akhirnya narik orang yang ditolong, nolong dia gitu. Iya. Ada loh. Nemenin dia dong, itu bukan nolong dia. Lu perhatiin. Ini kalau klasik contohnya ini bro. Lu tahu Joker kan? Iya. Joker sama Harley Quinn? Iya, tahu. Nah itu kayak gitu. Ya Harley Quinn mau nolong kan. Harley Quinn mau nolong Joker kan. By the end of the day Joker tarik si Harley Quinn turun ke levelnya dia gitu. Level kegilaannya dia. Dan itu ada bro gitu. Itu banyak sih. Itu banyak. Jadi lebih baik kalau lu udah ditarik begitu, thank you goodbye, ya enjoy your life aja udah. Gitu. Set boundaries dari awal ya. Iya benar. Sampai mana nih gue bisa nolong, begitu lu kayaknya udah mulai narik-narik, udah gue sorry nih gitu kali ya. Karena emang gue pun belajar gitu. Gue nggak akan pernah mau keluarin effort lebih besar daripada orang itu untuk nolong dirinya sendiri. Iya. Karena emang nggak bisa kok. Nggak akan bisa. Jadi misalnya gue gue mau ngajarin lo A gitu. Tapi sebenarnya orang itu nggak mau belajar. Itu nggak bakal bisa belajar. Nggak akan bisa itu. Mau kita kita ketemu ini ya, modulnya ini mau sesakti apapun nggak bakal bisa. Karena dianya nggak mau. Dari dalam kan. Nah, dari dalam gitu. Itu menarik kalau kita di Kristen kan ada kisah anak yang hilang bro ya. Iya. Anak yang hilang itu kan berakhirnya di kandang babi ya. Betul ya. Yang membuat dia sadar dan mau kembali ke rumah bapaknya itu ketika dia rock bottom kan. Iya. Nah, lu kebayang nggak kalau misalnya bapaknya kirim makanan di kandang babi itu? Ke kandang, dikirimin makanan terus gitu. Pokoknya dia cukup makan, cukup tidur. Tadi ini, ya itu region beta paradox itu. By the end of the day, this is not so bad, gitu kan ya. Oke, gue masih bisa makan, santai, chillin gitu, nggak ada yang ngatur. Oke lah gitu kan. Jadi dia akan stay lebih lama. Betul. Jadi sometimes ketika orang dalam kondisi terpuruk gitu ya, tentunya kita kebanyakan insting pertama untuk nolong ya. Tapi kadang-kadang ketika kita tolongin dia, kita memperlama dia di posisi itu loh. Gitu. Menarik. Jadi itu paradoks. Iya. Jadi better ya kita nunggu kan. Ditungguin. Maksudnya kita we're here. Iya. Begitu lu sadar lu ini come here gitu. Iya, gue di sini. Ya, at least lu yang come ke gua. Iya. Karena artinya ada peran aktif kan. Iya. Jadi ada lagi gini, ada seorang yang gue tahu nih, dia kakaknya apa adanya gitu ya, kena narkoba bro, parah gitu ya. Nah, jadi kena narkoba tuh sampai barangnya habis, melarat tinggal di jalanan gitu. Nah, mamanya kan nggak tega dong. Mamanya nggak tega disewain apartemen, gitu kan, sewain apartemen. Terus sama yang gue kenal ini dia bilang gini, Mi, gue tahu maksud lu baik, tapi kalau lu gitu dia nggak bakal keluar lo gitu kan.
gitu. Terus bener kan pas udah disewain apartemen tetep aja masih ngaco gitu kan, barangnya dijual-jualin segala macem gitu kan. Sampai akhirnya bener-bener udah dibiarin di jalan gitu bro. Tapi didoain terus bro, gitu. Sampai satu saat gitu ya, dia tidur di bangku taman gitu, musim salju, sadar, pulang, tobat. Kadang butuh segitu ya. Itu tough love loh. Butuh sepersekian, cuman sepersekian TikTok gitu. Tapi sebenarnya itu momentum ya kalau menurut gue ya. Jadi dari tadi tuh tahap dia kedinginan mungkin ya di bangku taman dan lain-lain, itu yang bikin sampai ke sepersekian detik gitu. Itu momentum kan, nggak bisa tuh kalau nyaman terus nggak akan dapat momentumnya gitu. Dan itu tough love betul. Iya, dan seringkali sulit loh gitu bro. Sulit. Gue pernah praktekin sekali sama orang deket gue lah pokoknya. Dan akhirnya sekarang well done gitu, kerjaannya bagus dan lain-lain gitu. Dan itu harus tough love. Gue harus kayak oke, lu kalau nggak mau gue tinggal gitu. Sampai akhirnya lo kalau mau bilang gitu, gue bilang gitu. Gue di sini. Dan akhirnya bisa gitu. Dan ya kayaknya gue harus belajar itu karena kan itu susah kan, lagi-lagi tough love bukan cuman ke orang yang di ini loh. Ya kalau benci gampang bro. Iya. Karena itu mah tough terus. Kadang buat kitanya juga susah. Gue belajar ini mau punya anak ya. Gue harus belajar itu tuh. Tough love karena harus diajarin kan. Iya. Gitu. Tapi itu ada balance bro. Jadi intinya gini, kalau gue belajar, lu boleh ngasih orang sesuatu yang keras gitu ya, negor segala macam gitu ya. Tapi make sure orang itu ngerasa lu mengasihi dia gitu. Betul. Sebelum orang itu merasa loh, pengalaman dia loh, berdasarkan dari observasi dia loh. Ya. Bukan lu ngerasa gue udah mengasihi dia. Ya. Enggak, tapi pengalaman dia tentang lu. Ya itu penting tuh. Ya. Jadi kalau dia udah perceive bahwa lu mengasihi dia, lu kasih kata-kata yang lebih keras, gitu, keras atau tindakan yang keras, dia tahu by the end of the day dia lakuin itu karena dia mengasihi gitu. Nah itu ada kuncinya kok. Hubungan. Betul. Gue belajar dari Kare ya, dia bilang cuman bisa gitu kalau lu punya hubungan. Iya benar. Lu bisa negor dan orang itu nggak tersinggung kalau lu punya hubungan. Jadi jangan coba-coba, lu nggak punya hubungan nih, tiba-tiba negor tersinggung pasti orang. Itu udah kayak by logic aja gitu ya. Gitu. Mungkin dia juga udah banyak mentoring dan ya lu awal-awal bangun hubungan dulu. Lu ngasih, namanya juga lu ngasih dia, artinya bangun hubungan dan itu ada effortnya lo bangun hubungan. Betul. Enggak bangun hubungan tuh nggak gampang, lebih gampang negor emang. Iya. Gampang aja negor. Tapi kalau di gue tuh kadang-kadang ada dua mode bro. Satu mode begitu, satu lagi mode istilahnya gue nggak peduli, yang penting gue udah kasih tahu lu. Nanti kalau lu sadar pun juga akan ingat kok. Oh iya kalau itu ya. Itu sama aja kalau kayak gue kemarin workshop gitu ya. Gue bilang kalian bakalan berterima kasih sama gue one day. Kalau lu orang kerjain dari sekarang, gue bilang. Kalau nggak mau ya udah. Karena sometimes kan kita limited time ya. Sometimes kalau kita cuman ketemu interaksi gitu. Terus udah gitu, ini menarik nih karena ketika kita negur seseorang gitu ya, seringkali kita pakai kata hikmat lah segala macem, akhirnya by the end of the day kita nggak negur dia loh. Maksudnya jadi nahan gitu ya? Iya. Oh kita waktunya belum tepat segala, tapi the time never come gitu. Jadi benar-benar nggak pernah negur segala macem gitu. Ya itu kalau itu menurut gue lebih ke nggak enak sih kok. Itu lebih alasan aja sih. Terus gak enak, terus jadinya nggak negor gitu. Tapi kan nggak benar begitu kan harusnya? Iya memang. Maksudnya itu karena nggak enak kan. Akhirnya jadi ngerti gak? Kayaknya padahal pengen ngomong tapi nggak ngomong-ngomong. Lebih kayak karena nggak enakan aja. Dan itu nggak oke juga sih. Tapi gue belakangan ini belajar karena setiap kita kan punya apa ya defaultnya gitu bro. Lebih bias kemana ya. Kalau gue lebih bias setiap kali gue negor orang gitu ya, gue nggak punya problem. Yang punya problem yang denger. Ya kalau nggak ketemu lagi terus-terusan juga nggak apa-apa. Cuman kadang kan kita diplomatis gitu, ya kayak ketemu lagi ntar awkward gaya gitu. Lebih gitu. Gue nggak punya problem negor orang gitu. Jadi tapi gue harus sekarang belajar gitu untuk ya contoh nih, gue waktu itu pernah ketemu gitu ya. Dulunya kan gue kesel banget. Dia kenapa begini gitu. Makanya penting banget kita belajar ini bro. Belajar tentang psikologi segala macam ya. Betul. Setelah gue pelajarin gitu ya. Ini orang tuh narsistik tau gak sih? Narcissistic personality disorder ya. Nah orang-orang tipe-tipe seperti ini tuh nggak pernah ngeliat dirinya salah, nggak pernah lihat kekurangan dia segala macam kan gitu ya. Dan kalau dia ngomong sesuatu pun udah hebat nggak ada gunanya kan? Nggak ada gunanya kan? So jadi kalau dia ngomong sesuatu gitu, gue kayak oh iya oke. Gitu dan dulunya gue kesel, sekarang gue acceptance. Oh ya that's the way you are gitu. Gue nggak bisa expect orang buta lihat kan? Ya sudah, gue cuma oke.
Menurut lu gimana? Oh ya oke. Ya udah gitu. Have it your way gitu kan ya, udah. Karena gue udah coba gitu bro. Jadi untuk menegur. Enggak, jadi gue gini bro. Untuk gue mastiin dia narsis itu, gue tes bro. Jadi dari conversation gitu kan, gue masukin 1 poin gitu kan, set gitu. Gitu. Lu mencari indikasinya. Lu lihat nih, lihat nggak nih lu salah gitu kan? Nggak lihat. Lihat nggak nih lu ada salah? Nggak lihat. Oh ya udah, langsung. That's it. Whatever you say, yes, oke, udah. Dan itu mesti nyadar gitu. sendiri sih. Nggak bisa bro, orang narsistik. Udah susah ya? Orang narsis itu susah bro, karena orang itu bisa berubah kondisinya ketika dia tahu dia salah. Dia perlu berubah. Nah kan kalau narsis nggak lihat. Lah dia nggak lihat gimana bro? Sempurna aja. Lu bayangin nggak? Lu tahu si ini nggak sih? Dr. Phil. Nggak tahu. Dr. Phil yang di Oprah tuh bro. Itu psikolog terkenal banget ya di Dr. Phil. Dia bilang gue udah ribuan jam konseling orang gitu ya. Dan kesalahan gue terbesar adalah berusaha benerin orang narsis. Doesn't work. Sekarang begitu dia diagnosis ini orang narsistik gitu, waduh. Betul. Sulit sekali. Menurut sulit lu sekali. gimana? Ya udah berarti Take time ya. Nanti kalau dia udah di rock bottom ya bro ya baru bisa belajar. Kayak harus kena rock bottom kan? Iya, harus gimana gitu? Kayak ya udah, oh ternyata gue salah. Iya. Sampai nyadar sendiri. Iya, gitu. Susah soalnya kan dikasih tahu nggak pernah mau denger bro. Cuman dia dong yang bisa ngasih tahu dia. Iya, iya itu. Tapi pikiran dia. Tapi itu bahaya sekali loh bro. Itu bahaya sekali. Dan orang narsistik itu biasanya ini bro, childhoodnya gitu ya, suka dikecilin, nggak dianggap gitu ya. Terus jadi akhirnya dia mindsetnya tuh copingnya itu jadinya kayak gue nggak pernah salah, gue lebih hebat gitu. Jadi bahaya banget. Inferior gitulah ya, ngerasa lebih hebat ya. Jadi bukan inferiority complex. Kalau inferiority complex kan malah minderan kan. Diri, ya? Ini merasa grandios. Dia grandios, jadi dia super banget gitu. Iya. Gitu. Ya kayak gitu-gitu susah karena gue juga ada orang yang punya kecenderungan ke situ ya, temen gitu. Jadi kalau ngomong iya susah ngedebat gitu karena mau salah juga nggak mau ngaku gitu. Jadi kayak aduh gitu loh. Gak ada temenin juga kasihan gitu. Temen ya, jadi gue temenan aja gitu. Temenan aja ya. Cuman ya kita sabar-sabar gitu waktu berteman. Tapi gitu. Itu dia. Jadi yang bikin gue lega adalah ketika gue tahu itu lu gini loh. Lu nggak bisa expect orang buta ngeliat dong, kan ya. Gitu. Jadi kalau lu tahu dan lu lihat dia dari sudut pandang itu, lu jadi gak kesel lagi gitu. Lu bisa lebih acceptance gitu. Let it go. Iya, oh ya udah mau dia begitu gitu kan ya. Gitu. Dan actually yang kalau gue ya, kalau ada orang negor gue gitu ya, whatever itu painful banget kayak apapun gitu ya, gue grateful banget loh. Karena lu kalau bayar konsultan bro, hitungannya 5 menit ya. Iya, itu dia charge lu by the hour terus udah gitu untuk ngasih tahu what's wrong doang. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau ada orang yang istilahnya negor lu, nyela lu, atau kalau bahkan haters lu ngomong sesuatu tentang yang buruk tentang lu gitu ya, itu bisa jadi feedback yang baik loh. Iya, kalau gue punya ini sih pegangan ya, kayak pokoknya kalau orang kritik itu kita ambil, tapi kita pisahin di 2 wadah, satu wadah numpang, satu lagi wadah emang kita ambil gitu. Jadi kita taruh dulu di wadah numpang nih, di sini kita proses, bener gak ya? Cross check aja sama apa yang terjadi dengan dengan pikiran sehat ya, bukan emosi. Dengan narsisik tadi gitu maksudnya kayak gak pernah salah gitu ya itu pokoknya jadi kita normal aja, oh bener gak ya pernah salah, bener gak nih yang dibilang, bener gak dulu aja gitu, bener gak, kalau bener baru kita masukin ke wadah ambil tadi gitu. Oke, gua ambil, tapi ini gak bener ada nih karena ini terpengaruh lu sebelum sama gua ya gua buang gitu. Jadi ambil, proses, pilih itu mau dibuang atau mau diambil gitu. Jadi jangan langsung dibuang. Iya. Setuju. Menurut gua, lu pernah denger David Goggin gak sih? Enggak juga lagi. Nggak pernah denger ya? So, David Goggin ini dia motivational speaker gitu. Jadi dia tuh pokoknya badass banget loh orangnya. Gila banget gitu ya. Nah, tapi awalnya kan gendut, segala macam gitu ya. Terus lu bayangin sih dia bisa dalam 2 bulan itu ikut lomba maraton 100 mil. 100 mil 6 kali. Dalam 2 bulan. 100 mil tuh 160 kilo, Jack. Iya, makanya gila, itu panjang banget sih. Itu gila banget kan ya. Nah, terus udah gitu apa yang ngasih dia kekuatan itu ya? Itu kan haters dia banyak tuh, bro. Jadi kan di sosial media segala macam. Enggak, sampai sekarang masa haters banyak kan? Hatersnya banyak kan? Nulis macam-macam kan? Itu sama dia direkam, terus dipasang di earphone dia lari dengerin itu.
itu different breed. Ya, tapi itu ekstrim tuh ya. Itu ekstrim banget, gila tuh. Ekstrim ya. Itu ekstrim banget. Jadi dia playback itu loop, bro, karena race-nya bisa lebih dari 20 jam gitu kan. Iya. Dia sih udah ini ya, dia pasti udah kebal kalau menurut gua. Itu mesti punya mental yang kuat. Jangan main ditiru aja tuh ya. Misalnya, oke, gua setel omong kemarahan mama gua di kuping gua gitu. Kepahitan. bukan ya semangat kepahitan. Itu butuh mental gitu. Jadi dia ngajar tuh how to have a callous mind. Jadi istilahnya kapalan gitu. Iya. Pola pikirnya udah kapalan. Makanya gue bilang tadi udah kebal itu pasti. Udah kebal justru di convert jadi bensin karena sebenarnya ada kan orang yang pakai ini ya, pakai kemarahan, pakai dendam gitu jadi bensin, which is menurut gua juga memang salah karena ujung-ujungnya pasti outputnya apapun yang basicnya rage itu pasti output jelek. Tapi kalau kita kayak kindness gitu, oke, gua mau mengasihi diri gua sendiri, gua mau yang terbaik buat diri gua, meskipun dengan pakai tadi ya, dengan sebagai pengingat aja misalnya, misalnya lu nggak bisa apa segala macam, oke, gua akan buktiin kok kegelut gue bisa, tapi bukan buat revenge loh ya gitu. Karena begitu kalau buat revenge nanti begitu selesai udah kehilangan gitu. tujuan lagi. Nggak usah. Jadi buat ngebakar gue aja itu boleh. Karena gue salah satu yang kayak gitu kok tipenya. Jadi makin gue ditekan, makin gue lu makin ngepres gue akan buktiin kayak gitu. Tapi ini menarik karena lu perhatiin ya, ada orang yang makin ditekan gitu, kayak lu kan, makin mau buktiin bahwa lu bisa segala macam. Ada orang yang makin ditekan makin hancur. Ada, makanya itu. Nah, menurut lu bedanya apa? Tipe orang kalau gue bilang nggak tahu deh. Tipe orang kalau ini sampai detik ini yang gue lihat kayaknya nih tipe orang nih beda-beda gitu cara pendekatannya. Kalau menurut David? Jadi gue baca ada research study paper gitu ya tentang orang-orang yang istilahnya digencet gitu kan ya. Tapi outputnya udah berbeda kan. Betul. Jadi dipelajari orangnya tuh responnya gimana gitu. Nah ternyata setelah diteliti kesimpulannya adalah orang yang ditekan itu semakin luar biasa itu orang-orang yang tahu dirinya bernilai. Dia tahu bahwa dia lebih baik daripada tekanan itu. Ngerti. Jadi cara kita ngelihat diri kita ya? Iya, cara dia lihat dirinya adalah ketika dia bilang, lu bego. Siapa bilang gue gak bego? Gitu kan. Oh gue bakal tunjukin gitu. Kalau satu lagi? Kalau yang satu lagi, dia gak tahu nilai dirinya. Gitu. Jadi ketika istilahnya orang itu ngomong ngasih nilai tekanan, ya, ngasih nilai, dia percaya. Iya. Gitu. That's why makin drop. Jadi kalau yang satu dia tahu nilainya dia berapa, ketika dia dinilai di bawahnya, dia gak ngaruh nih. Dia malah mau buktiin karena gue tahu gue segini nih. Ya, meskipun gue belum ya. Nah, yang satu lagi nggak punya nilai, dikasih nilai, dipercaya aja gitu. Seberapa rendah itu gitu. Berarti penanaman nilai dari kecil itu penting ya? Penting banget. Jadi gambar diri kita, oke, gue nggak kayak gitu sih gitu. Sekarang gini, contohnya sosial media lah. Sosial media itu akan ngajar lu tentang apa yang dianggap bernilai. Ngasih nilai memang. Kasih nilai. Sosmed gitu. Sekarang ngasih nilai. Badan lu pendek gitu ya, agak gemuk, hidung pesek, lu jelek gitu kan. Jadi ada beauty standard. Beauty standard gitu loh. Tapi ini menurut gua ada balance ya, karena lu ini menarik ya. Zaman sekarang ada kata body positivity gitu. Iya, betul. Ya kan ya bener ya. Lagi ngetren kan body positivity. Let's say ada orang bilang, Fit, lu gendut gitu ya. Ya kesel sih gue. Dan lu punya pembelaan tuh. Iya kan? Body positivity dong. Iya kan bisa gitu kan. Habis gue gendut gak apa-apa. Gue bisa terima diri gue sendiri bla bla bla. Tapi the fact is you're fat. Seberapa positif pun. Mau seberapa positif pun the fact is you are fat gitu kan ya. Jadi istilahnya gini. Oke lah kalau misalnya lu body positivity. Sekarang gue renungin ya. Orang yang nganut body positivity nih ya. Kalau dia punya kesempatan, punya badan yang ideal, mau nggak? That's the question. Itu penentunya. Mau nggak? Kalau lu mau, berarti benernya istilahnya gini loh. Lu bisa terima badan lu, tapi benernya lu jangan nganggep ini tuh the best version of yourself gitu. Yes, betul. Karena kalau ada versi yang lebih baik kan lu mau kan, benernya kan? Why not? Iya, why not? Kan? Let's say lu punya badan six pack gitu. Sekarang lu badannya yang one whole pack gitu. Punya badan six pack. Oh enggak, gue udah body positivity, gue milih begini kok. Walaupun gue bisa begitu, gue gak mau. Really? Kalau minum satu pil besok badan lu gitu gak mau? I don't think so. Yakin ya? Yakin bro, yakin. Gitu kan ya. Bener. Jadi body positivity itu di satu sisi ada baiknya, di satu sisi ngerusak. Kenapa? Betul. Karena benernya obesitas itu penyakitnya kan banyak. Betul. Kesehatan ya. Kesehatan kan ya. Bukan ngomong looks ya. Bukan ngomongin looks loh. Ngomongin kesehatan loh gitu. Kan banyak orang yang badannya bagus, yang badannya berantakan juga banyak kan gitu.
bagus tapi dalamnya berantakan. Iya, banyak. Iya kan minum obat, steroid segala macam kan banyak kan gitu kan. Itu looks, makanya looks-nya doang, tapi bukan kesehatan. Tapi kan istilahnya gini loh. Ini menarik karena gini contohnya ya, kalau kita di kalangan orang Kristen, kalau ngerokok dibilangnya dosa. Setuju ya? Kalau begadang? Nah bukan itu dia, kan ngerokok dibilangnya dosa. Iya. Tapi ada dalilnya bro. Dalilnya adalah karena pertama itu bikin kecanduan, kedua itu merusak bait Allah. Ya betul ya? Lah kalau orang yang obesitas, kecanduan makan manis, kolesterol. Kayak gitu, itu bukannya manis kan kecanduan juga kan? Candu kan? Lu kalau sweet tooth kan, itu candu juga kan? Itu merusak bait Allah nggak? Ngerusak juga. Lah terus apa bedanya antara yang satu sama yang satu? Ngerokok sama gaya hidup nggak sehat? Sama. Karena ngomongin gaya hidupnya, caranya aja beda. Nah itu dia kenapa yang satu dianggapnya lebih berdosa dibanding yang satu. Makanya kalau menurut gua value sekarang bertebaran kok. Apalagi di sosial media ya. Literally kayak lu bisa aja pick apapun jadi value lu sekarang. Iya benar. Itu gila. Mau value gila pun juga ada yang setuju sama lu. Ada orangnya loh. Dan ada banyak, bukan cuma sedikit. Dan itu dipertemukan karena sekarang sosial media ya. Kalau dulu mungkin ada tapi lu nggak tahu gitu. Dan menurut gue yang paling benar adalah lu punya satu standar. Dan apa itu ya? Menurut gue kalau gue kalau kita Kristen firman Tuhan. Itu istilahnya kayak lu punya baseline moral kompas lah. Betul. Gitu. Sesuai gaya. True North gitu. Sesuai gaya gitu. Nggak sesuai nih gitu. Ya jadi nggak kayak ngeblank, benar-benar ngeblank gitu loh. Kalau ngeblank ya tadi, kalau menurut gue betul. Tapi tadi bagus banget sih. Apa yang bikin orang ditegur jadi naik atau turun karena self worth-nya berarti kan. Iya, self worth ya. Iya kan? Self -worth. Itu gue baru tahu nih. Dan ini yang akan gue pakai terus gitu. Terus lo harus punya self worth gitu. Jadi kalau gue tegur jangan drop. Gitu. Iya, karena lo tahu lo lebih baik kan. Tenang aja, lo lebih baik. Ini ditegur ini untuk mengingatkan gitu. Ini tadi yang lo bilang orang bisa nemuin value apa aja di internet tuh menarik bro. Lo perhatiin deh ya, zamannya kita, bukan zaman kita beda lah ya. Mungkin waktu gue SMA gitu ya, lo zamannya SD kalau TK gitu kan. Zaman kita beda. Tapi zamannya gue SMA gitu ya, nggak ada orang yang bisa bilang bahwa dunia itu bulat dan punya komunitas. Bumi datar. Betul. Jadi bumi datar itu kayak nggak ada yang bisa bahas bahwa bumi itu datar. Pasti lu aneh sendiri kan. Pasti lu kalau gitu udah dianggap gila gitu kan ya. Zaman sekarang orang bilang bumi datar punya komunitas, punya tempat chat segala macam gitu, bisa saling menguatkan gitu. Betul. Jadi di zaman sekarang ini memang penting banget tuh punya ground dasar yang jadi istilahnya value di mana semua itu difilter lewat itu. Karena kalau enggak apa aja bisa bro. Bisa apa aja. Lu disfungsional apapun, lu bisa ketemu orang-orang yang punya disfungsional sama. Dan membenarkan diri. Dan itu menurut dia kan gak disfungsional. Karena banyak. Iya, karena 1000 orang disfungsionalnya sama, jadi kayaknya itu benar. Karena bisa apapun jadi truth gitu. Dan bahayanya sebenarnya sekarang kayak apa ngomongnya ya, kayak generalis gitu, semua bener kok, semua sama gitu. Enggak sebenarnya gitu. Jadi itu ngerinya sebenarnya. Lu kalau ngomong yang menarik gini loh, zaman sekarang itu contoh deh ya, makanya punya pola pikir yang bener tuh penting banget ya. Kan feminisme itu tujuannya apa? Membela hak wanita ya. Betul, mengangkat derajat wanita. Mengangkat derajat wanita, membela hak wanita, persamaan hak dengan pria gitu segala macam ya. Tapi perhatiin deh, feminisme mendukung transgender. Ya, bayangin ya. Secara biologis dia pria, jadi perenang wanita, masih diterima. Dia bahkan jadi woman of the year segala macam. Oke ya? Lo bayangin gak sih? Sedangkan lu katanya membela hak wanita, tapi yang ngerasa ditindas pria. Sekarang di posisi itu lu ditindas sama pria yang ngaku wanita. Terus lu belain, di-invade gitu. Terus lu belain kan gitu kayak mind blown banget kayak what the heck gitu kan? Lama-lama emang ini SJW itu lama-lama miss sebenarnya, secara apa namanya dasarnya gitu. Kayak purpose-nya udah lumayan melenceng gitu. Sekarang banyak yang jadi ngomongnya udah melenceng dari purpose-nya gitu. Saking karena kan ya lagi-lagi karena kan berkembang. Tadinya misalnya kita ngomong ideologi kalau gitu ya berarti ya. Pahamnya apa gitu. Terus habis itu berkembang terus udah masuk lagi generasi baru ya kan, yang mungkin tidak belajar esensi dari apa itu organisasinya misalnya gitu. Jadi ya udah ini keren nih gitu. Gue mau masuk gitu. Jadi content creator misalnya rasanya gitu deh. Gue mau jadi content creator, tapi nggak ngerti sebenarnya apa sih content creator tuh, basicnya apa. Terus misalnya ngomongin feminis, pahamnya apa sebenarnya. Terus apa yang diperjuangkan. Jadi udah makin bias gitu. Jadi benernya anak muda itu bro,
mencari sesuatu di mana dia bisa berkontribut dan itu sesuatu yang noble ya, sesuatu yang mulia. Emang udah default ya? Default itu di dalam diri mereka. Coba perhatiin ya di Indonesia sendiri deh. Sumpah Pemuda, Merdeka juga. Gitu. Pahlawan-pahlawan kita itu banyak kan anak muda penggeraknya, bro. Betul. Bahkan reformasi dulu juga kan anak muda kan. Karena benernya di dalam diri anak muda itu ada sesuatu yang mendorong mereka untuk mau melakukan sesuatu, bahkan mengorbankan sesuatu. Di energi banyak ya. Iya, untuk tujuan yang mulia gitu. Nah, masalahnya tujuan yang mulianya itu apa gitu. Ini jadi question sekarang. Kayak gelap ya. Maksudnya getting dark gak sih? Makin lama. Ngerti gak sih kok maksud gue kok? Kayak makin lama tuh orang kayak clueless. Bener gak? Kayak oke, gue mau melakukan sesuatu tapi apa ya? Terus akhirnya dikasih tujuannya sama sesuatu apa nggak tahu tuh gitu. Nih tujuan lu gitu. Oke deh. Oh oke juga nih gitu. Keren juga nih gitu. Kayaknya gue kayak gini-gini oke nih, keren nih gitu. Karena role modelnya sekarang kayak gitu. Tapi lu perhatiin ya, zaman gua dulu gitu ya, zaman gua dulu SMA sampai kuliah segala macem. Rasaan nggak ada omongan mental health tuh kayak hampir nggak pernah denger ya. Dan gua nggak tahu ya kalau di kalangan lain gimana ya, tapi teman-teman gua segala macam gitu, gua nggak pernah ketemu yang punya problem itu gitu. Tapi sedangkan itu di zaman sekarang banyak sekali loh. Gue gara-gara obrolan tadi gue jadi mikir jangan-jangan mental itu muncul karena kebanyakan opsi. Mungkin kayak kok ya. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak interesting point ya. Kayak jadi bingung gue gitu, ngerti gak? Jadi bener gak sih gue gitu loh. Kalau dulu kan kita ya udah, kalau nggak A B ya better B lah gitu contoh, atau better A lah gitu, apapun lah ya. Tapi kita udah tahu pasti yang kita jalanin nggak buruk-buruk amat gitu. Tapi kalau sekarang kan bener gak ya gue? Ini nggak nyaman nih, kan nggak nyaman tuh pasti ada di fase semua awal kehidupan langsung kita. Langsung butuh healing kan bro, gitu kalau nggak nyaman butuh healing. Baru kerja di satu tempat nggak nyaman, pasti itu wajar dong. Penyesuaian adaptasi pasti nggak nyaman. Itu langsung ngerasa butuh healing lah. Terus ngerasa kayaknya gue nggak oke deh, gitu. Kayaknya gue anxious deh, gitu kayak. Tapi yang menarik kenapa dia pakai kata healing ya? Trennya nggak tahu juga, bingung kenapa kata-katanya healing. Nggak, kalau dia pakai kata healing berarti you're broken loh. Broken, iya kan? You're broken loh. Iya betul. Gitu something to fix kan. Iya, kalau nggak you don't need healing kan gitu. Misalnya kalau dulu kan kita bilangnya kita butuh liburan ya. Vacation ya. Vacation itu kan recreation, berarti lu kasih waktu untuk bisa recreate sesuatu gitu ya. Refreshing kalau dulu mah. Refreshing gitu. Kalau sekarang bilang pakai healing berarti in a way lu sakit kan basically kan. Dan ngerinya memang penggunaan kata itu ya, percaya atau enggak ya, penggunaan kata itu powerful loh sama apa yang di pikiran kita. Misalnya kita ngomong healing, kita percaya kita butuh di heal. Jadi berarti kita percaya kita sakit gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya, let's say kita mengganti kata kita mau rekreasi atau refreshing, itu juga ngeganti apa yang di pikiran kita. Jadi penting banget, makanya kalau penjajah tuh ngeganti bahasa dulu, gitu. Jadi penggunaan kata itu penting, gitu. Bisa mendeterminasi apa yang ada di kepala kita. Gitu. Tapi kenapa menurut lu anak muda sekarang tuh banyak problem mental health? Apa gara-gara kebanyakan pilihan itu ya? Itu interesting. Gue too much information kok jatuhnya. Too much information. Iya. Mungkin nggak tahu. Gue kan belajarin sedikit gitu ya tentang psikologi segala macam gitu ya. Jadi orang depresi itu poinnya adalah dia fokusnya dirinya sendiri. Kayak gimana tuh maksud? Gua kurang ini, gua gagal, gua. Jadi kalau gue bilang namanya unholy trinity, me, myself, and I. Gitu. Trinity apa? Unholy. Dulu ngetren ya, dulu sempat ngetren tuh me, myself, and I. Iya kan? Apa ini ya quote-nya? Me, myself, and I. Karena ketika orang ngerasa depresi, dia tuh internalize, semua ngeliat ke dalam kan gitu ya. Benernya a way of out of depression itu ketika lu tahu bahwa hidup lu itu buat orang lain gitu. Mulai fokus lu shift dari dalam keluar. Kadang kan sekarang ngetrennya gini kok, gimana nih? Kan ini YOLO, ini kayak hidup gua gitu, kayak masa buat orang lain sih gitu-gitu. Ya kan karena fokusnya diri sendiri kan. Banyak kayak gitu kan. Apa mungkin itu kali ya? Jadi punya mental health karena benernya dia hidupnya fokusnya buat diri sendiri. Gitu. Karena kayak combo deh. Tadi ya too much information, terus fokus ke diri sendiri. Abis itu good times create weak man people lagi gitu. Akhirnya jadi yang muncul kan weak man. Gue gak ngomong weak ya, tapi maksud gue secara mental. Karena emang lagi-lagi lu lahir nyaman sama lahir susah. Zaman gue dulu
hidup susah kok. Iya. Gue mau kemana-mana tuh harus naik angkot loh. Sama. Which is ada proses nunggunya. Gue nonton film itu harus nunggu iklan. Iya. Jadi gue harus ada proses menunggu iklan. Itu kan ngebentuk cara kita berpikir. Betul dan gak? Jadwalnya. Dan disiplin kan. Wih, jam 7 nih. Kelewat udah nggak nonton. Kelewat. Jadi kita standby jam berapa? 6:30. Bener gak? Kayak 6:30 dia standby. Orang kalau ini kelewat nggak nonton, siaran ulangnya belum tentu ada lagi loh. Gitu. Nah, kalau anak sekarang nih lahir ponakan gue udah skip ad kok. Iya kan on demand namanya. On demand. Jadi apa yang gue mau demand kan? Iya. Mungkin itu membuat orang shift fokus jadi tentang dirinya kali ya. Iya. Kayaknya gue mau ini deh. Iya, semua tentang dia. Gitu. Begitu sesuatu nggak berjalan sesuai kemauan lu frustasi. Butuh healing lagi. Iya. Butuh healing lagi. Butuh psikolog lagi. Tapi psikolog bagus ya. Psikolog bagus. Psikolog bagus. Iya, bagus. Gue mendorong sih orang datang ke sana. Kalau emang lu butuh banget, jangan nanya teman yang sotoy ya. Jujur banyak kok yang sotoy. Jadi nggak punya pengetahuan apa-apa tuh beneran kayak nggak ada basic ilmunya terus lu ini kali. Waduh. Bro science, bro. Oh, bro science. Bro science. Bro. Nanyanya sama bro. Jangan. Jangan. Data yang benar karena kadang mereka bisa kasih insight. Bukan kadang, mereka pasti bisa kasih insight yang netral justru. Tapi menurut gue ya maksudnya problem mental health itu benernya salah pola pikir sih. Basically sih salah pola pikir ya. Kalau menurut gue ya. Gitu ya. Tapi kan sometimes kalau pola pikir itu udah lama sekali kan itu jadinya udah susah banget untuk berubah. Jadi kan? karakter. Iya, dan susah untuk berubah kan. Tapi bukan nggak bisa sih ya. Susah. Karena jadi karakter. Iya. Tapi mental resilience itu kayaknya dibutuhin deh sama anak muda zaman sekarang. Karena generasi bapak gua nih ya, generasi bapak gua kasih contoh mobil gua ya. Dulu gua kan duit pas-pasan gitu ya. Mobil gua tuh lampunya saklarnya rusak. Ya dong. Kalau zaman sekarang lu bawa ke bengkel, bayar beres. Gitu kan ya. Dulu bapak gua nggak punya duit kan. Jadi dia beli saklar lampu. Itu dipasang di mobil gua saklarnya on off-nya lampu punya lampu rumah gitu on off-nya gitu kan. Gitu. Ya itu bisa dipakai gitu kan ya. Jadi zamannya bapak gua itu ketika lu ada problem, ada masalah, bukan kabur, bukannya ganti gitu kan ya, tapi lu fix it gitu. Sampai bisa gitu. Jadi istilahnya barang yang sama itu kalau rusak dibenerin sampai mampus lah, sampai udah nggak bisa, sampai udah potensinya nol gitu ya, nilai bukunya udah minus, itu udah ganti gitu. Sedangkan zaman sekarang rusak dikit buang, handphone masih mulus segala macam, bukan merusak loh ya, bukan rusak masih mulus kan, dan cuman nggak ngetren doang aja. Ini boba gue cuma 1, kayak ganti 3 deh gitu. Ya itu ke self worth lagi-lagi kalau menurut gue kok, karena self worthnya di situ kayak. Atau mungkin bener loh, mungkin itu self worth dia terkait sama apa yang dia punya, status dia gitu. Mungkin itu ngaruh gak sih? Ngaruh karena ya sosial media sekarang yang diserang kan identitas ya. Lagi-lagi kalau kita ngomong sekarang shift ke identitas gitu ya. Self worth apa sih ya, ngomong identitas juga gitu. Lu tahu nilai diri lu tahu lu siapa, itu kan identitas ya. Berkaitan semua identitas. Yang diserang tuh identitas. Jadi gua bingung gua siapa gitu. That's why banyak hal aneh yang ada 12 jenis itu. Nah, itu kan identitasnya siapa ya saya gitu. Bingung. Kok bisa bingung kan gitu kan? Kok bisa bingung karena ya identitasnya diserang gitu kayak gue siapa ya? Jangan-jangan ini ya lagi-lagi. Kayak gini deh. Sekarang orang itu boleh di-define gitu ya. Maksudnya trennya kayak di Amerika segala macam. Orang itu boleh define dirinya sesuai dengan apa yang dia rasa tentang dirinya. Betul. Iya kan? Iya. Gitu. Rasanya gimana lo? Gitu. Iya. Sedangkan padahal harusnya apa yang kita diciptakan itu kan yang define kita harusnya kayak gitu. Bukan perasaan kita. Ya lu kebayang gak sih kalau misalnya lu kerja nih, kita profesional kerja ya. Kerja kita dipimpin oleh perasaan kita. Wah kacau banget. Hari ini gue kayaknya gak pengen bangun. Kayaknya gue hari ini gak pengen nyentuh komputer nih. Kalau enggak gue anxious nih. Gue butuh healing dulu nih. Mateng banget gak sih gitu? Gue butuh ide nih. Gue harus ke Bali nih. Gue harus ke Ubud dulu ya. Tapak dulu situ ya. Terus mandi gitu. Gak bisa gitu. Kan kayak jadi kita tuh nggak boleh hidup didorong gitu ya. Maksudnya yang ngelit hidup kita perasaan loh. Nggak boleh. Tapi kita harus hidup kita tuh value nge-guide kita, pola pikir yang benar nge-guide kita,
Dan kita harus memutuskan membiarkan itu memimpin kita, bukan Betul. perasaan kita loh. Dan itu keputusan, betul. Keputusan. Makanya tadi memutuskan kan. Karena itu pilihan, keputusan gitu. Nggak, kalau perasaan ya kita sama dengan diarahin, tidak memutuskan apapun, pasif ya diarahin sama perasaan aja. Nih. Gitu. Soalnya kalau misalnya ngomong contoh nih dulu kita waktu wedding gitu ya. Wedding kan tuh jam bangunnya kan ajaib tuh. Malam pulang sampai rumah jam 1 kan. Jam 3 udah bangun lagi. Jam 3 bangun, jam 4 berangkat gitu kan ya. Menurut lu emang jam 3 gue pengen berangkat gitu. Gue punya motivasi untuk berangkat. Kecuali tanggung jawab ya. Gue punya tanggung jawab. Dan menurut gue disiplin tuh lebih penting dibanding motivasi, bro. Oh betul. Orang yang ada motivasi udah pasti ujungnya berhenti. Udah gini kan? Udah pasti. Pasti gini kan? Dan berhenti. Gak usah gini doang, berhenti. Pasti. Karena motivasi itu bisa habis. Iya, benar. Jadi that's why kalau kita baca bukunya Atomic Habits ya, dia bilang itu bangun habit. Iya. Misalnya lu nggak suka baca nih, jangan cari motivasi untuk baca, jangan. Gue cari motivasi untuk membaca gitu. Untuk pacar gua, untuk gua lebih pintar loh. Tidak akan berhasil. Udah tutup buku. Bunuh aja tuh motivasi itu nggak penting gitu. Disiplin mulai ya, nggak usah dipikirin pakai ada mood kayak nggak usah. Mulai baca satu halaman, ngerti nggak ngerti lu baca. Bener. Dan buku yang lu suka gitu. Itu ada yang bilang bagus gini katanya. Misalnya lu mau mulai satu habit yang baru, mulai aja dari showing up aja gitu. Let's say lu mau ke gym gitu ya. Lu at least show up aja. Ya, datang ya. 5 menit kayak lu latihan gitu kan ya. Treadmill 5 menit gitu ya. Tapi make sure lu datang hari itu gitu. Misalnya lu jadwalin seminggu 3 kali, 4 kali. Make sure lu datang. Every single time. Udah gak usah mikir, datang. Gak usah mikir, aduh nanti latihan apa. Udah, datang, kerjain. Lama-lama lu bakal dari 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu. Betul. Itu something you build gitu kan. Karena itu namanya bangun habit. Yes, true. Benar. Soalnya kalau kita banyak kok kayak ya nge-gym. Paling gampang lah ya nge-gym ya yang berguna ya, terus kerja dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak bisa pakai motivasi, itu pakai disiplin. Dan disiplin itu dibangunnya dari ya itu datang tanpa dipikir. Jujur gue juga susah untuk ngebangun nge-gym ya, gue nge-gym gitu, gue juga skip gitu. Bahkan begitu sekarang nih malah banyak bolongnya, gitu kan, maksudnya ngurusin. Ini excuse ya sebenarnya, ngurusin istri hamil lah misalnya gitu. Kan tadi kan berdua gitu. Terus sekarang satu hamil. Nah, jadi motivasi hilang tuh. Motivasinya hilang. Berhenti gue nge-gym karena pakai motivasi. Oh gitu. Tetap bayar tapi saya ya. Gitu. Nah, paling benar disiplin. Jadi kalau misalnya gue akan mendisiplinkan diri untuk nge-gym misalnya. Prioritas gue mau nge-gym. Ya udah, caranya gimana? Regardless pokoknya. Disiplin, datang. Gitu. Kalau prioritas tuh apa? Ya kerjain gitu. Kan gue sempet perut gue gendut gitu kan ya. Terus udah gitu ya itu gue memutuskan untuk lose weight, makan bener, terus memutuskan olahraga. Jadi ada days di mana gue motivated gitu ya. Gue pergi ke gym, latihan gitu motivated. Tapi most of the time gue do it because it is necessary gitu kan. Karena harus. Gue tahu gini loh. Ini menarik. Jadi ketika gue memutuskan gue punya tujuan nih. Tujuan ini gue tahu ini untuk hari tua gue bagus segala macam. Gue memilih ngelakuin istilahnya chosen suffering. Ya betul. Menunda kesenangan ya. Iya, maksudnya gue memilih suffer gitu ya, latihan segala macam. Walaupun ada yang lain leleh kan lebih enak gitu kan ya. Betul. Karena gue tahu tujuannya gitu. Nah ini anak muda kayak perlu mesti belajar bro. Jadi dalam hidup kita itu ada namanya unchosen suffering. Contoh hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Musibah lah, whatever gitu. Lu bisa tiba-tiba perusahaan lu bangkrut, tutup segala macam. Itu bisa kan. Nah, gimana lu bisa prepare mental lu untuk nerima kondisi unchosen suffering? Yaitu dengan chosen suffering. Membiasakan diri ya. Membiasakan diri ngelakuin yang lu nggak suka gitu kan. Betul. Jadi intinya gini lah. Kalau kita Kristen, Tuhan Yesus aja memilih salib. Betul. Bisa cara lain nggak? Bisa. Tapi dia milih kan, chosen suffering kan, karena tujuannya itu lebih indah. Greater good. Jadi benernya kita anak-anak muda itu harus belajar gitu ya. Dalam hidup kita itu ada pilihan easy way, ada hard way. Kalau hard way itu payoff-nya lebih besar, pilihlah the hard way gitu. Biasanya sih gitu kok. Biasanya gitu. Biasanya pilih di easy way bro. Enggak, biasanya hard way lebih besar. Itu udah umum. Iya.
Itu hidup, itu namanya hidup guys. Hidup gitu, guys. Kayak sama lu lompat terus jatuh ya kayak gitu. Iya. Gak bisa dilawan. Gak ada easy way payoff gede, gak ada. Gak ada. Gitu. Iya. Jadi lu pilihlah the hard way. Iya. Jadi ketika lu doing things yang lu gak suka untuk suatu tujuan yang lebih baik gitu ya, lu lakukan itu over and over and over again. Ketika ada unchosen suffering nih, ada bencana, ada hal yang menyedihkan terjadi dalam hidup lu, mental lu sudah terbiasa. Ya. Akhirnya nggak ngerasa tadi ya kayak berantakan gitu langsung lagi kayak langsung fragile banget ya. Betul gitu. Jadi lu harus belajar chosen suffering gitu. Ibaratnya sparring kali kok ya. Hari-hari sparring gitu sama suffering gitu, sparring. Oh, gue udah biasa nih ketemu ini. Ntar ada musibah apa jadi kita nggak kaget gitu kan. Tapi di Alkitab kan ada bilang pencobaan yang kamu alami tidak melebihi. Pencobaan biasa dulu bilang pencobaan biasa karena tidak melebihi kekuatan kamu. Menariknya katanya yang dipakai biasa, bro. Kenapa pakai biasa coba? Karena udah biasa. Nah, jadi kalau misalnya lu ada cobaan sekali nih, misalnya contoh nih, satu kali ini lu mau pergi ke gym nih, lu berat banget kan milih kan, gitu kan ya. Nah, akhirnya lu milih pergi gitu. Lu lakuin itu 100 kali, udah biasa. Jadi biasa. Males ya, biasa. Biasa, tapi gue milih pergi lah. Ini mah sehari-hari juga males gitu kan. Iya kan. Jadi cobaan itu jadi biasa ketika lu sering ngalamin gitu. Betul. Misalnya lu dikecewain orang sekali, itu luar biasa banget kan. Sakit hati, sedih, kepahitan segala macam. Begitu lu mengampuni setiap hari dan lu disakitin orang 100 kali, udah biasa begini mah. Oh gitu doang. Biasa gitu doang. Biasa. Betul. Oh berarti pencobaan biasa tuh karena repetitif lah ya. Iya bener. Repetitif membuat itu jadi hal yang biasa. Betul. Kayak gue dulu pertama kali nge-gym gitu ya, bench press gitu ya, cuma 20 kilo, batang kosong. Oke. Sekarang gue bisa 120 kilo. Naik 100 kilo. Itu kenapa? Biasa. Karena sekarang gue ngangkat 100 kilo, biasa. Dulu gue 100 kilo, mati. Tapi ini bukan sombong ya ini? Bukan sombong. Pencapaian. Karena itu sesuatu yang normal gitu. Progres kan gitu. Tapi progres. Dan itu harus dibiasain. Iya, harus biasa. Karena biasa, lu bisa gitu. Betul. Jadi benernya dari nge-gym itu gue belajar banyak, bro. Karena untuk bertumbuh butuh resistance kan? Betul. Gitu. Kondisi yang membuat lu bertahan itu benernya resistance is good for you loh. Karena di Atomic Habits juga dibahas gitu kok. Jadi lu kalau mau nunggu es batu mencair itu nggak langsung. Ngerti gak? Dia mencair di titik berapa? Di titik 100 kan? Oh, apa? Es batu? Es batu nggak dong? Di titik lewatin 0 lah pokoknya. Dia jadi pokoknya abis total tuh di titik misalnya temperatur berapa lah gitu ya. Untuk sampai situ, lu kan nggak lihat langsung dia hilang tuh. Iya, pelan. Dan lu nggak bisa expect tiba-tiba dia di titik tersebut. Tapi untuk mencapai ke titik yang temperatur sampai dia habis total, itu lo harus lewatin 0, naik lagi 1, 2, 3, kayak gitu. Nggak bisa. Jadi itulah. Jadi lu momentum mungkin lu kaget, tiba-tiba gue sekarang berhasil nih untuk nge-gym tadi angkat 120 kilo. Itu tuh bukan tiba-tiba lo bisa 120. Itu ada yang namanya ngelewatin temperatur 1, temperatur 2, ya kan? Angkat 20, ngangkat 25, kesleo. Kayak contoh gitu ya. Angkat 30, begini, posisinya gue gini. Salah gitu-gitu. Dan sampailah ke titik cair. Oh ternyata bisa. Itu dari habitnya ini bang. Tapi ini karena kita kerja di industri kreatif bro ya. Kan terutama kalau di pelayanan kan suka diminta pro bono bikin ini bikin itu kan gitu. Bikinin lah buat Tuhan. Lagi cuma ngerjain gitu 10 menit doang. Memang sih gue bisa ngerjain itu within 10 menit. Tapi untuk supaya gue bisa bikin itu jadi 10 menit, gue butuh 10 tahun. Iya betul. Kayak ini gampang kok. Selalu lupa. Ini gampang kok. Iya. Buat gue gampang sekarang karena gue belajar ini udah 10 tahun gitu. Karena saya bayar nih pakai waktu. Sometimes orang lupa loh. Orang gak menghargain itu loh. Orang lihat gitu kan, gini doang gampang lah. Tapi untuk kita bikin itu jadi gampang, dia gak tahu ada puluhan tahun di belakangnya nih. Kalau menurut gue karena dia gak ngerti. Biasanya orang yang kayak gitu gak ngerti proses itu. Kalau kayak kita sekarang ngeliat orang yang skillful, kita tahu hargain banget progres dia sampai skillful itu nggak bakal sebentar. Nggak sebentar. Mau dia sehebat apapun, misalnya talented banget nih orang, tetap aja dia sampai di titik itu ada harga yang dibayar. Gua ingat tadi ada cerita ini, ada kapal nih, kapalnya rusak kan bro, kapalnya rusak, kapal gede gitu kan, kapal mahal rusak gitu kan. Terus dia panggil mekanik kan, mekaniknya ngecek gitu kan, ngambil palu, diketok 3 kali, dieng, nyala gitu kan.
terus tagihannya $1,000 bro. Terus orangnya kesel kan, palu gitu paling mahal juga $20 gitu kan ya. Terus dia bilang memang benar gitu. Jadi $20 palunya, $980. Bukan untuk tahu ngetok di mana. Sampai ngalah ya. Iya betul. Karena lu punya $20, lu beli palu juga lu nggak tahu ngetok di mana kan. Ngetok dari satu kapal. Ya udah gitu, selamat kan kayak gitu. Jadi sometimes itu yang kita harus tahu gitu ya. Jadi anak muda zaman sekarang juga sering kan pengennya instan kan. Karena itu kayak lu bilang kan, semuanya on demand. Langsung. Mau makan tinggal klik, mau apa tinggal klik. Mau milih film tinggal klik. Ya, 15 menit nyampe makanan lu iya gitu. Kan gitu. Zaman kita dulu gitu kalau mau makan aduh kayak jauh ya, males ya, udahlah kita beli yang dekat atau apa ya, atau mau nggak mau keluar udah masih pergi kan, capek lo itu ganti baju rumah ke baju pergi itu capek kan. Terus udah gitu kalau misalnya makanannya rame gitu kan kita ngantri gitu. Zaman sekarang yang ngantri Gojek, kita muter-muter di mall dulu ntar anterin sini gitu. Iya, dan lu maksudnya sekarang lu tetap nonton YouTube lu, makanan datang nggak pakai ngantri gitu. udah nyaman banget deh. Dan itu yang akhirnya bikin nggak tahu proses, ternyata harus lewatin 1 derajat, 2 derajat sampai lu achieve goalnya. Jadi mungkin kenyamanan itu dipakai sebagai frame of reference di mana dia ngelihat semuanya dari sisi begitu kali ya. Gue belajar sesuatu, ini bagus. Gue baca kemarin di Medium, namanya layer of theory. Which is adalah menandakan waktu lu ngelakuin satu hal, itu kemungkinan besar lu ngelakuin hal yang sama di hal lainnya. Contoh, misalnya preference lu adalah musik rock gitu ya. Kemungkinan besar lu demennya motor gede gitu. Oke. Jadi biasanya kecenderungan di satu hal melakukan suatu, kemungkinan besar lu ngelakuin hal yang sama juga. Di path yang itu gitu. Iya. Dan layer of theory itu lu harus pilih salah satu layernya. Contohnya misalnya lu bangun pagi ngerapin kasur. Untuk lu ngerasa gue kayaknya mesti rapih juga nih di tempat lain gitu. Jadi ngegeser layernya pelan-pelan. Jadi begitu lu udah jadi, misal lu sadar nih, gue orangnya berantakan ya. Gue harus solve apa nih? Dari yang kecil dulu kecil aja gitu. Jadi ngegeser, nanti lama-lama ngegeser. Gitu juga ada penelitian kan, orang yang disuruh bersih-bersih misalnya. Kecenderungan dia gini, ada 2 grup. Satu disuruh bersih-bersih dulu sebelum ujian. Satu nggak usah mandi, nggak usah ujian langsung. Yang kecenderungan nyontek itu yang belum mandi. Oh gitu? Iya, karena dia ngerasa, gue udah bersih nih, gue udah mandi, udah nggak usah nyontek deh gitu. Jadi ada layer of itu namanya layer of theory gitu. Theory of layer atau apa ya? Layer theory lah pokoknya gitu deh. Jadi lu di mana kecenderungan yang lain juga begitu. Nah ini kayak tadi kan misalnya gue udah bisa nyaman nih. Jadi kecenderungan lu ngeliat kerjaan juga harusnya kok susah ya gitu. Perasaan gue kalau ngapa-ngapain gampang deh. Nah jadi nggak bisa nerima gitu. Benernya ini jadi lu pernah dengar tentang dopamin, pernah dengar gak? Nah dopamin ya. Jadi seringkali ketika anak muda itu hidupnya muda segala macam, dia dopamin rilisnya itu tanpa effort. Iya kan? Ya. Nah sedangkan harusnya itu kalau yang habit yang sehat kan dopamin itu sesuai dengan effortnya. Ya. Nah jadi yang mesti dilakuin adalah, especially kalau addiction, anak muda misalnya, let's say, ini yang pornografi. Addiction banyak kan? Banyak. Gitu ya? Banyak banget addiction pornografi. Nah cara bebasnya dari pornografi adalah, kenapa pornografi itu istilahnya ngerusak? Karena gini bro, jadi ketika lu nonton pornografi ya, itu dopamin lu tuh naik 2 kali baseline. Jadi tinggi kan, loncat gitu ya. Nah, jadi terus udah gitu, pas lu udah digabung sama masturbasi pula gitu ya, ketika lu masturbasi, itu kan lu istilahnya ejakulasi tapi tanpa pasangan. Dan the easy way ya. Iya kan? Nah karena lu tanpa pasangan, benernya waktu lu lakuin itu ada namanya prolaktin, hormon. Hormon prolaktin itu ngiket ke jiwa orangnya. Itu kayak orangnya, pribadinya lah. Kalau kita di Kristen bilangnya soul bind, soul tie gitu. Nah jadi ketika orangnya nggak ada, kan open loop tuh. Nggak ngikit siapa-siapa kan, lu nonton doang kan, nggak ngikit siapa-siapa kan. Itu ujungnya bikin lu ngerasa depresi karena nggak ada orangnya, nggak ada pribadinya. Lu rasanya kosong. Nah ketika lu ngerasa kosong, lu jadi depresi. Begitu lu depresi, lu pengen ngejar dopamin hit lagi kan. Cycle berulang. Jadi loopnya gitu. Jadi cara lu bisa keluar gimana? Lu harus cari kegiatan yang ngasilin dopamin tapi yang positif. Misalnya contoh. Tapi gini, jangan sampai terlalu tinggi sampai lu nggak usah capai. Jadi kayak misalnya contoh nih,
gua mau beresin rumah gua. Gua ngerti ya. Semuanya harus bersih. Yang kayak impossible gitu ya. Impossible gitu. Iya. Akhirnya lu nggak nyampe, dopaminnya nggak keluar gitu. Akhirnya lu balik ke habit yang lama. Ya. Jadi lu kasih satu challenges diri lu gitu ya. Karena dopamin itu kan reward otak lu ketika lu mencapai satu tujuan. Ya. Ketika lu punya purpose, nyampe rewardnya keluar. Dopaminnya keluar. Jadi misalnya yang kayak lu bilang beresin kamar, simple kan? Bangun tidur beresin kamar, itu dopaminnya rilis gitu. Ya. Nah nanti lu naikin lagi sedikit lagi apa yang lu lakuin gitu. Jadi lu step by step, lu train diri lu untuk ngejar dopamin positif gitu. Betul. Soalnya kalau enggak anak muda tuh addiction banyak bro. Gitu. Udah banyak pilihannya sekarang. Gitu, addiction juga udah macam-macam banget gitu kan ya. Udah makin variasi. Mulai dari video game lah segala macam gitu kan ya. Ya. Tapi itu semua ujungnya tuh dopamin bro. Ya. Gitu. Kan kalau misalnya lu pakai sabu segala macam tuh dopamin semua. Dopamin. Gitu. Nah, makanya itu kita harus belajar untuk bisa rilis dopamin di tempat yang benar. Which is dopamin tuh bagus ya. Bagus. Itu ngedrive kita kan. Tapi memang ya ujung-ujungnya kalau mau instan gitu yang bikin jadi kita larinya ke addiction tadi. Yang gitu. menarik kalau lu lu punya satu purpose nih ya, misalnya nge-gym. Benernya lu nggak suka banget bro. Oke. Lu nggak suka banget nge-gym, tapi lu memutuskan nge-gym dan lu punya target. Gue hari ini bisa bench press gitu, misalnya berapa 60 kilo gitu. Target lu nih ya. Begitu lu nggak suka tapi lu memilih pergi ya. Dopamin rilisnya lebih tinggi dibanding kalau lu suka. Gitu ya. Karena effortnya lebih susah gitu kan sih. Jadi ketika lu tau dong badan lu kan mikir nih, wah dia udah susah banget kasih rewardnya lebihan. Iya. Terus kayak kalau lu anggap itu sebagai enjoyment, dopaminnya nggak tinggi. Ya dan itu ini loh sebenarnya nentuin self worth itu tadi lagi. Jadi kayak ternyata gue bisa ya gitu. Kan ngomongin PD itu aduh gue lupa lagi bahasanya apa. Confidence. Iya confidence, terus ada lagi yang nentuin confidence itu. Jadi setiap kita achieve skill baru, kayak tadi misalnya kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka, tapi ternyata well done, itu tuh nambahin, aduh gue lupa loh bener. Pokoknya jadi kita tuh ngerasa berharga, ternyata gue bisa ya, dan itu harus dari situ, ngelakuin sesuatu yang kita nggak suka, betul kok. Jadi bukan cuma dapat dopaminnya loh, itu juga kita jadi ngerasa pede, ningkatin pede kita, ternyata gue bisa ya, ternyata gue bisa gitu. Jadi menurut lu confidence itu apa? Confidence itu adalah ini nih satu kata gue apa ya? Pokoknya cara kita ngelihat diri kita itu dari tadi kita bisa menaklukkan masalah, nyelesain masalah. Kenapa sih kita disuruh selesaiin masalah gitu? Karena itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Jadi kita ternyata gue bisa untuk solve my own problem gitu. Ternyata gue bisa menaklukkan tadi rasa malas gue nge-gym misalnya. Nah itu bikin kita jadi oke, ternyata gua adalah manusia yang utuh ya. Sebenarnya gitu kan. Gua manusia yang utuh nih gitu. Bayang ya kalau kita hang on other terus gitu ya. Misalnya, David gua nggak bisa nih ngedit. Saya sorry ini gua pencet apa ya? Sorry ini kliennya minta gini. Gua lama-lama kan nggak ngerasa gua bisa. Gua yang bisa kok David gitu. Gua cuma nanya, gua cuma tukang di sini gitu. Let's say kayak gitu ya. Dan itu gua akan lama-lama nggak pede dong. Misalnya, lu kemana gitu sendiri ya, wah nggak bisa kok gue. Karena gue nggak bisa gitu. Karena di otak gue nggak pernah gue selesai sendiri. Tapi kalau gue coba sendiri deh, bisa. Ternyata gini. Kan kita senang sendiri kan, pede. Saat ke sana, oke kok siap. Karena gue udah biasa ngerjain sendiri gitu. Tanpa orang pun gue bisa gitu. Ternyata diri gue bisa dipercaya kan gitu kan, percaya diri. Ternyata gue bisa gitu. Jadi confidence itu seringkali orang pikir sebagian dari personality traits kan. Maksudnya kayak tipe personality. Orang pede dan orang tidak pede. Iya, kan personality. Tapi actually confidence itu sesuatu yang lu pelajarin gitu. Iya itu dibangun kan? Itu. Nah, gimana lu ngebangun? Gini, bagaimana lu bisa mengafirmasi untuk supaya lu bisa diri lu percaya diri. Lu lakuin hal-hal yang menjadi bukti bahwa lu itu bisa. Betul. Bukan cuma bilang gue bisa enggak. Tapi lu lakuin banyak hal untuk jadi bukti, proof bahwa lu bisa, lu punya apa yang diperluin. Betul. Itu. Jadi bukannya kayak gue pede enggak, tapi lu lakuin over and over banyak hal gitu ya, menjadi bukti bahwa gue bisa. Betul. Kenapa lu bilang gue bisa? Ya karena gue udah lakuin ini. Gitu. Itu makanya tuh ada satu kata gue lupa tuh, sumpah yang hilang di kepala gue. Itu jadi self apa itu yang bikin
jadi mempengaruhi ke self confidence. Jadi begitu kita tadi misalnya melakukan sesuatu yang tadinya kita nggak bisa, pokoknya learn new skill itu udah cara paling gampang, guys gitu ya. Itu udah paling gampang. Mau pede, learn new skill. Apapun, public speaking, apapun sekarang banyak ya. Kalau yang kayak skill yang konkret kayak musik, sulap gitu nggak perlu. Learn new skill aja, public speaking, nulis, writing. Oh ternyata gue bisa nulis sekarang. Baca itu skill gak kok? Iya. Baca itu skill loh. Banyak orang bingung cara baca. Belajar skill-skill kayak gitu, basic-basic deh. Masak ya apa? Itu bikin naikin pede. Nyetir, gitu nyetir. Gitu, gue juga nyetir mobil kan. Itu ternyata bisa gitu. Itu kan banyak hal-hal yang terus ngulik teknologi misalnya ngulik komputer, terus bikin konten apa segala macam itu banyak kayak naikin PD kita. Menurut gua itu paling gampang caranya. Dan itu nggak ada kaitannya sama dia emang lahir PD. Ya memang sih ada orang yang lebih PD daripada orang lainnya, tapi percaya diri itu dibangun. Tapi ini dia bedanya, percaya diri yang dibangun itu kan hal yang baik ya. Kalau orang percaya diri tapi default gitu. Bukan gini. Gua contohnya contoh. Ini tangan gua ini kan patah nih ya. Patah. Ini ketika gue percaya diri bahwa diri gue bisa main downhill. Ngerti gue. Tapi skillnya nggak ada. Itu nekat ya. Nah, itu kan banyak orang percaya diri, tapi tanpa skill yang nge-backup itu gitu. Tanpa dasar. Nah itu kan bahaya banget. Nekat jadi. Iya, jadi benernya kan confidence itu sesuatu yang dibangun karena benernya ada dasarnya. Dasarnya itu dia punya kemampuan. Betul. Nah kalau misalnya orang yang confidence tanpa kemampuan, ngeblangor doang, maksudnya ngomong doang kan, ya itu ya banyak. Ya, gitu. Dan banyak lagi. Ya kalau itu namanya nekat kalau buat gue kok. Jadi kayak apa yang ngomongnya ya, yakin tanpa data. Nah, dan itu jatuhnya pasti blunder. Udah itu lu kalau misalnya benar pun hoki gitu jadinya. Karena kemungkinan persentase berhasilnya pasti dikit karena nggak didukung data apapun. Misalnya lu pede nih, gue yakin gue bisa nih main tembak-tembakan gitu. Misalnya gue bisa gue airsoft gun. Yakin doang nih, lu nggak riset, lu nggak belajar recoil-nya, lu nggak ngerti, datang nih kan, pede aja, oke gue pakai, bisa, gue ngerti, ini pasang ini bisa, turun ke lapangan mati, nembak nggak bisa, nggak kena, cara gimana, lu ngumpetnya nggak tahu di mana, karena modal pede doang. Iya, tapi gimana ya? Ini menarik sih. Jadi first impression itu kan penting ya. Betul. Jadi sometimes tuh orang yang pede itu memang lebih banyak opportunity yang terbuka. Betul. Nah, tapi kalau lu tidak disertai dengan dasar yang kuat, ya opportunity-nya wasted lah intinya. Wasted. Dan pasti. Gue benar-benar punya kasus kayak gitu. Jadi intinya gue datang freelance syuting, ada orang yang kayak, lu jadi master bisa kan? Oh bisa gitu. Kan saya kaget dong digituin kan. Gue udah lama tuh di wedding tiba-tiba lu bisa ya. Gue juga kan anak baru, meskipun mungkin gue lebih jago syuting ya, tapi kita attitude-nya nggak boleh ini dong, nggak boleh lah. Apa maksud kamu? Nggak boleh. Bisa aman. Syuting, udahlah waktu berlalu. Intinya itu saat itu orang itu songong banget gitu. Terus at the end of the time gue tahu ternyata bahkan dia masuk ke dalam suatu kerjaan pun karena ambil foto orang gitu. Walah. Jadi ternyata emang kalau lu pede aja, lu bisa nipu orang nih gitu. Bisa kan? Pede aja. Bisa. Gitu. Tapi nggak panjang. Lagi nggak sustain. Jadi nyari apa sih? Emang lu cuma nyari kerjaan one hit wonder? Enggak kan? Misalnya, gue masuk tek, udah. Abis itu nggak kebukti lagi. Orang juga nggak ngulang pakai lu gitu. Orang percaya itu, gue percaya dia tapi ternyata dia jelek kerjaannya. Gue nggak pakai lagi deh. Gitu kan sayang. Lebih baik lu persiapan diri lu. Pun kalau emang nggak bisa, lu pede, tapi lu bilang. Kalau menurut gue sih gitu kok. Pede aja. Gue pede sih ngerjainnya. Enggak. Gue pasti bisa. Gitu. Kalau urusan kerjaan ya, misalnya, lu pede nih. Lu dapat kerjaannya. Lu cari orang yang bisa lah. Iya. Maksud gue lu bisa lah. Bukan bilang artinya saya sebenarnya nggak bisa nggak gitu. Enggak. Nggak maksudnya lu cari orang yang bisa untuk dampingin lu dong, untuk make sure the job gets done. Intinya gitu, memperlengkapi lu lah. Iya. Mau lu hire lu dia ataupun lu di mentorin terserah. Jadi benernya kan it's about teamwork kan gitu. Kalau misalnya lu tahu lu nggak bisa, istilahnya lu punya PD itu untuk ngejual sesuatu, tapi lu nggak punya sesuatu untuk yang produce-nya gitu, lu nggak bisa deliver. Cari orang yang bisa deliver, it's so simple gitu loh. Tapi gue masih percaya orang lebih hargain kalau lu jujur sih kok. Misalnya anggaplah lu emang sendiri nih, tugas sendiri gitu. Lu di-hire jadi editor gitu misalnya gitu. Terus lu bisa tapi sebenarnya nggak jago-jago amat misalnya gitu.
Kayaknya orang lebih appreciate kayak bukan This lu nggak kayak song-song gitu. Oh gue bisa, gue jago gini. Tapi ternyata enggak. Lebih baik tahu diri dan tanda kutip ya. Gue selalu ngomong gitu. Jadi bilang aja gue bisa segini loh ya. Tapi gue akan belajar. Tapi nanti kalau ada salah-salah mohon maklum. Bilang aja. Gue akan terima. Gue akan revisi. Itu orang kayaknya lebih appreciate gak sih kayak. Jadi kalau pola pikir gue kalau misalnya gue di posisi itu ada gitu bisa. Ya. Gue terima jawabnya. Gue cari orang yang bisa karena gue punya database orang yang bisa. Betul. Anyway, kalau misalnya lu ternyata adalah karyawan gitu misalnya. Nah, kalau karyawan nggak harus jujur. Maksudnya lu ngomong aja gitu kan. Nggak bisa. Lu di hire orang atau apa ya lu ngomong aja. Gue pernah loh, dulu di sini ada yang di Kronos ada yang ngelamar ya. Dia bilangnya pokoknya kan dikasih lihat nih karya kita CV. kan. Bukan, kita kasih gua kasih dia kan kasih CV dia kan baru lulus. Terus gua kasih lihat karya kita gitu kan ya, karya kita gini. Wah, ini mah gampang banget, simple banget gini gitu kan ya. Ekspektasi gua kan udah setinggi langit. Wih, sakti nih. Wah, ini sakti nih kayaknya kan. Sakti kan. Terus dia tunjukin lah portfolio dia kan. Jauh banget gitu kan. Mending setara sama standar kita gitu, jauh di bawah, tapi dia bisa merendahkan apa yang dia lihat gitu. Mungkin dia narsis mungkin basicnya. Kalau gue belajar gini kok di Firman juga bilang kan kalau lu diundang duduk paling belakang gitu. Menurut gue ya lu meskipun kayak misalnya gue diundang di mana gitu nggak perlu kayak gue harus duduk di depan gitu. Maksudnya alangkah lebih baiknya lu dipanggil instead of lu bangga-banggain diri lu karena kita nggak tahu apa yang terjadi loh bahkan 5 menit 10 menit ke depan bener gak kok ternyata kenapa gitu kan nggak tahu gitu ya. Terus misalnya ternyata ada orang yang lebih hebat dari lu kan lu nggak tahu ya lu humble aja gitu nggak usah meskipun lu bisa nggak usah kayak gue udah gini loh gue nggak perlu gitu. Itu informasi yang nggak perlu sama sekali orang tahu gitu. Jadi kalau yang soal perumpamaan yang di meja ambil yang tempat paling rendah itu ya itu menurut gue gini jadi dalam hidup kita itu ketika lu meeting ketika apa gitu ya menurut gua ada baiknya lu tuh jadi orang yang terakhir ngomong tau sih. Jadi orang nyampein pendapat dengerin dulu ya. Nah udah gitu lu ambil tempat paling bawah dulu. Kenapa? Karena ada waktunya lu mendengar dan belajar. Betul. Karena kalau tempat itu isi orang-orang hebat semua bro gitu lu yang paling beginner lu duduk di situ lu absorb dong ya kan. Betul. Gitu istilahnya you're not the smartest guy in the room gitu betul. Kan. Nah tapi ada kalanya ketika lu the smartest guy in the room itu adalah waktunya lu berbagi sesuatu. Jadi tahu kapan mesti dengar, kapan waktunya mesti diem gitu, kapan waktunya bagi, kapan waktunya belajar. Anyway juga kalau gue ya kadang dari orang yang mungkin secara kualitas di bawah kita pun banyak yang bisa dipelajari. True. Kan? Dan actually setiap person itu ada something interesting dalam hidup dia. Truly. Semua gitu. Punya kisah gitu ya. Iya, semua pasti ada hal baik dan interesting yang kita bisa pelajarin gitu. Betul. Tapi if you willing to listen gitu. Dan pelajaran itu dari Nelson Mandela, bro. Nelson Mandela itu kan dia anak tribal chief gitu ya, kepala suku. Nah, bapaknya itu tiap kali meeting tribal gitu selalu jadi yang terakhir ngomong. Dia tanya, "Kenapa papa selalu jadi yang terakhir ngomong gitu?" Karena saya terakhir ngomong untuk mastiin dulu orang nyampein pendapatnya, dikasih kesempatan. Dan kalau ada yang saya bisa kontribut, saya akan ngomong gitu. Kalau misalnya enggak, ya saya diam aja. Kalau gitu. Udah beres, ya udah beres gitu ya udah gitu kan gitu. Jadi andai pun lu not the smartest guy in the room gitu ya, tapi by the end mereka udah ngasih pendapatnya semua, you can be gitu. Ketika lu ngomong pendapat lu, karena pendapat lu itu adalah rangkuman dari yang lain yang belum ngomong gitu, sisi lainnya gitu. Jadi lu contribute something gitu. Bagus juga sih. Gitu. Jadi nggak perlu kadang kalau udah beres nggak perlu ngomong gitu, atau ya udah kita tutup ya meetingnya gitu. dan ketika lu ngomong juga lu mesti tahu jadi ini menarik nih. Ini gue belajar dari Richard Feynman dia physicist gitu ya. Dia bilang gini katanya. Saya contoh nih ya. Tante Lia masuk rumah sakit. Ya, itu fakta. Ya kan? Informasi ya, masuk rumah sakit. Pertanyaan pertama kan ini ada layernya juga kan. Layer pertama, kenapa Tante Lia masuk rumah sakit? Dia kepleset. Itu layer pertama. Kenapa dia kepleset? Layer berikutnya lagi. Kebenarannya sama kan? Tante Lia masuk rumah sakit. Kenapa dia masuk rumah sakit? Oh, dia lagi cuci mobil, kepleset. Itu layer berikutnya lagi ya. Layer berikutnya lagi. Kenapa dia bisa kepleset? Oh, karena lantainya basah. Kenapa lantai basah bikin dia kepleset? Jadi makin lama satu kebenaran itu ada layernya. Dikupas gitu. Kalau ini teorinya jadi kayak ngupas bawang. Jadi kebenaran utamanya itu ada di paling inti. Jadi kita harus tanya terus sampai dikupas ya.
Kalau gue lebih poinnya gini, lu tahu dulu lu ngomong sama siapa. Ada orang yang cukup tahu bahwa karena masuk rumah sakit, karena dia jatuh, that's it. Oh, jadi cuman kasih tahu aja gitu ya. Itu, jadi levelnya seberapa gitu. Tapi jadi, kalau nggak tahu, mesti dijelasin. Nggak, bukan. Orang ini gini, hubungan itu satu sama lain waktu kita komunikasi ya. Ada orang yang layak terima penjelasan. Ada orang yang layak terima jawaban. Ada yang cuman layak terima respon. Gimana gitu. tuh? Ya, gini misalnya contoh. Kalau orang itu hubungannya dekat sama Tante Lia gitu. Dia butuh penjelasan kan? Lo perlu tahu gitu ya. Lo ya kan? Gitu. Ada yang butuh informasi aja gitu. Cuman oke. Gitu. Ada yang cuma butuh respon. Ya udah gitu. Jadi lu mesti tahu limitnya gitu. Karena let's say lu ngomong sama businessman, business owner gitu ya. Lu jelasin tipe kamera segala macam, itu kan useless banget kan? Buat mereka itu nggak penting. Nggak penting gitu. Jadi lu mesti tahu layernya seberapa gitu. Tapi kalau lu misalnya ngelamar di istilahnya orang director gitu kan ya. Dia butuh tahu pengalaman lu gimana gitu. Jadi masing-masing tuh ada layernya. Kayak kalau gua ngerasa itu emang perlu jadi asertif ya. Jadi maksudnya kita waktu ngomong kira-kira informasi yang gua sampaikan ini perlu atau enggak, contribute sesuatu sama apa yang mau gua sampaikan enggak. Misalnya gua mau sampaikan sesuatu, terus perlu kan informasi yang gua kasih ya? Apakah ini akan bikin dia lebih ngerti atau makin bingung gitu? Kalau makin bingung ya nggak usah gitu. Jadi bedanya orang yang pinter sama berhikmat itu, orang pinter tuh suka ngeblangor semua yang dia tahu gitu ya. Kalau orang berhikmat itu cuman bagiin apa yang perlu aja. Milih. Ya buat apa gitu? Maksudnya kalau kebanyakan juga kan nggak kepake gitu. Ya kelihatan pinter aja. Karena banyak sih sekarang pengennya kelihatan pinter ya. Ya, tapi gue suka itu istilahnya dono bro. Dono itu orang pinter pura-pura bodoh. Oh iya. Dibanding orang bodoh pura-pura pinter. Mr. Bean. Oh Mr. Bean tuh pinter loh. Pinter loh. Profesor kan? Iya, pinter. Cuman menurut gue cuman orang pinter yang bisa pura-pura bodoh. Kalau orang bodoh pura-pura pinter tuh kelihatan sih. Tapi kan Amsal bilang katanya kalau orang bodoh diem aja kesannya pinter. Ya berarti diem aja. Semua orang diem juga kelihatan pinter. Iya kan karena nggak ngomong apa-apa kan. Diem aja. Begitu ngomong baru bodohnya keluar gitu. Tapi itu bener loh, karena gue pernah duduk semeja gitu ya. Semeja ngomongin hal-hal yang istilahnya intelektual lah gitu ya. Terus ada satu ini kan dia feel left out loh ya. Maksudnya bingung. Dia bukan left out tuh kayak apa sih, kayak aduh gue kayak ketinggalan nih nggak ikut contribute di conversation ini gitu kan. Oh ya ketinggalan. Iya. Terus dia berusaha contribute kan. Terus dia ngomong itu kita semua kayak you better stay quiet dan orang akan pikir lu pinter gitu kan. Ngangguk aja ya. Iya gitu. Begitu dia ngomong langsung oke. Tapi banyak sih gitu sih. Gitu. Dan kalau itu menurut gua kayak orang lebih butuh pengakuan. Oh, ini gua pembahasannya ini kemarin mulai ngomong kenapa sih orang Indonesia kayak suka ngelakuin sesuatu yang out of context. Misalnya gua ngomongin konteksnya waktu itu lagi ngomongin main game ya, e-sport. Kenapa sih orang Eropa ngomong Indonesia doang Asia tuh lebih random, kelakuannya kayak random gitu. Kalau orang Eropa kebaca gitu main gamenya strateginya jelas. Orang nggak keluar dari konteks gitu tiba-tiba menyerang sendirian gitu, nggak mungkin. Gue sampai mikir, jangan-jangan apa orang Asia masih butuh pengakuan ya gitu, ngerti gak sih? Kayak kalau gue datang sendiri heroik gitu, padahal nggak mungkin bisa. Kalau orang Eropa kan strategi ya, gue datang harus berdua misalnya, kalau mau nyerang gitu nggak mungkin sendiri. Kayak apa orang Asia masih butuh pengakuan? kayak kita masih butuh, kayak kita bisa gaya gitu, kayak butuh kelakuannya heroik gitu loh gitu. Tapi lu perhatiin loh, etos kerjanya orang Chinese tuh Asian ya. Itu gila banget. Chinese ya. Ada yang lucu ini apa? Ada komedian bilang gini katanya. Lu kalau ke restoran orang kulit putih katanya kan, di dapur yang isinya tato-tato gitu. Ya chef gitu kan, masak gitu kan, ada 5-10 orang gitu kan. Terus lu kalau ke restoran Chinese food katanya kan, di balik situ ada uncle cuma satu orang doang. Satu orang yang kerjaan dia doang. Yang masak, yang masak gitu yang kerjaan cuma satu orang kan. Iya. Gitu. Jadi orang Chinese bagus kerjanya. Etos kerjanya gila sih. Etos kerjanya meskipun lagi-lagi ada garis tipis gitu, sama kebanyakan kerja juga. Dia bahkan ini loh, gue punya teman cerita kan dia kuliah di States ya. Di States itu nilainya persentil bro. Jadi tergantung nilai ABC itu tergantung dari rata-rata kelas. Oke. Gitu. Nah, dia bilang dia paling pusing kalau isinya banyak orang Chinese sama orang India.
ini ya kompetitif. Wah gila, lu dapat 75 gitu, C. Iya. Karena rata-rata 90 gitu kan, waduh. Gila, pokoknya dia begitu ngelihat, isinya orang India sama Cina mumet langsung, wah. Ini berarti rata-rata kelasnya tinggi banget gitu. Iya lagi-lagi ya, maksudnya yang tadi kayak masih butuh, kayak gue butuh lebih survivor mode kayak gitu ya, kayak mungkin kalau orang-orang Eropa kayak udah santai, kayak kita udah nggak perlu membuktikan apapun lagi. Gitu kan, lebih cari peace. Tapi kerja di Asia sama di Eropa beda bro. Teman gue kan ada yang cerita ya, kalau dia di Jerman itu emang beda banget bro. Kalau misalnya jam 5 pulang, jam 5 pulang gitu, udah. Gitu ya. Bahkan kalau misalnya bosnya masih stay, pulang aja. Coba di Indonesia, bos lu masih stay. Lu stay gak? Enak lu pulang ya udah. Lu duluan. Padahal gak ada kerjaan juga, lu kayak nunggu gitu kan. Nanti udah pergi bareng-bareng baru iya. Padahal gue udah gak ada kerjaan, cuman dia belum pulang, gue gak enak gitu. Jadi kalau di sana tuh emang kerjanya lebih. Tapi bedanya kok kalau mereka kerja tuh beneran kerja. Bedanya ya kalau di kita memang kerjanya ya kadang kerja, di waktu kerja juga lagi nggak kerja gitu. Bisa nyari kerjaan lain lagi waktu kerja. Iya. Ya bisa nyari. Atau ya paling simpel YouTube-an gitu misalnya. Iya. Dan punya online shop. Iya. Dan kerja gini, dan kalau menurut gua bedanya yang bedain mereka tuh lebih ke apa ya ngomongnya ya, logic dan solution minded gitu. Jadi bukan kerja cuman karena gua disuruh. Kalau kita masih banyak yang karena gua disuruh bos begini, ya gua kerjain begini. Kalau mereka kayaknya nggak gitu deh, bisa kayak gitu kan. Kayaknya gue bisa gini-gini nggak? Boleh gak gue kasih gini-gini? Gitu ada kayak gitunya, lebih enak sih. Tapi ini jujur ya, ini Elon Musk yang ngomong gitu. Jadi lu punya gaji itu proporsional sama solusi yang lu pecahin. Dia bilang gitu. Iya, jadi masalah yang lu solve. Itu prinsip dia nih. Iya, masalah yang lu solve. Jadi kalau buruh, ya. Mudah kan, cuma masang-masang itu kan, gampang kan, murah gajinya kan. Karena solusinya gampang gitu kan, solusinya gampang kan. Karena udah ada. Ya kalau solusinya makin susah, gaji makin tinggi gitu. Itu true loh. Benar, karena dinilai bukan dari waktu ya. Bukan, kalau gue bilang. Solusinya. Betul. Dari contribute-nya. Iya, jadi lu bisa mecahin masalah makin gede, gaji lu makin gede. Betul. Gitu. Sedangkan anak muda zaman sekarang mikir dia mecahin masalah gede padahal masalah cere. Nah, itu. yang ironis ya kok ya. Karena knowledge itu kan banyak ya. Iya. Tapi gimana caranya kita ngerangkai knowledge jadi suatu solusi itu susah. Itu yang butuh hikmat. Lu tahu ini gak sih bedanya orang definisi jenius? Apa tuh? Jadi jenius itu adalah orang yang ngelihat hal yang sama, punya informasi yang sama, punya kesimpulan beda. Jadi intinya kan ini loh, kita ini kan kenapa kita belajar terus ya bro ya? Karena ketika lu ada problem itu butuh solusi dari berbagai macam informasi yang ada di kepala kita gitu. Betul. Resource-nya bisa dari banyak banget kan? Betul. Nah, jadi kita harus mengisi pikiran kita dengan resources yang banyak, supaya begitu ada problem, itu otak nyari database, terus connect-connectinnya bro. Betul. Jadi yang bedain jenius sama orang biasa adalah cara dia connect. Iya. Dan kayaknya kalau di yang kayak gitu-gitu ya, otaknya tuh titiknya lebih banyak. Kalau gua nggak salah baca research-nya. Jadi dotnya lebih banyak, jadi lebih. Kenapa orang mikirnya lebih cepat? Karena jarak antara neuronnya lebih pendek. Karena neuron banyak, jadi jarak antara neuronnya lebih pendek, jadi dia lompatnya lebih deket kan. Jadi terkesan mikirnya lebih cepat gitu. Karena banyak informasi yang masuk. Itu kan tadi ngerangkai kan. Makin banyak, titiknya makin banyak, neuronnya makin cepat, makin pendek, lompatnya makin cepat gitu. Tapi penting banget untuk ngisi kita punya pikiran itu dengan knowledge gitu. Jadi itu kayak bekal bro. Jadi begitu ada problem langsung database-nya ada gitu. Betul. Dan kita bisa connect-in dengan berbagai macam resources gitu. Iya. Gitu. Soalnya kalau misalnya let's say kita punya problem shooting aja di lapangan gitu. Itu kan butuh multidisiplin gitu kan. Iya, dan untuk pecahin itu kan sebenarnya. Iya kan? Dan sutradaranya Shazam, Super 8 dan lain-lain itu dia bilang filmmaking itu sama dengan problem solving. Iya benar. Karena akan selalu ada masalah. Ribuan masalah di lapangan. Sini ya problem solving. Jadi bukan cuma urusan kamera doang, enggak. Bukan. Karena, how to deal with people dan sebagainya. Nanti schedule talent. Nanti kalau ngomongin udah film kan gitu ya, schedule talent. Ntar ini ada yang nggak datang, ada yang apa. Berarti lu mesti ngatur lagi tuh jadwal syutingnya. Solusi tiap kali ya. Hujan. Itu kan ada hal-hal unexpected gitu. Iya. Oke, kita rasa ini waktunya udah
lumayan berlangsung lama. berapa lama nih? Mungkin udah 2 jam ya. Lu kasih tips mungkin buat anak-anak muda gitu sebagai closing apa gitu kan? Yang lagi mau nyari-nyari. Kalau menurut gua sih intinya ya basicnya adalah pergunain waktu lu dengan baik dulu, itu dulu. Ingat waktu kita kan terbatas ya, limited. So selagi masih banyak, kita pakai dulu untuk mencari apa yang kita mau, mengenali diri terhadap apa yang kita bisa. Terus habis itu baca-baca di luar sana industri apa sih yang lagi berkembang gitu. Habis itu kira-kira apa sih yang dunia butuhin dari kita gitu untuk menyari apa passion kita ya untuk karir path nih gitu, ngomongin mau kerja di mana gitu. Dan tapi di luar semuanya itu kalau dari gua adalah yang tadi kenalin sedini mungkin gitu, mumpung masih ada waktunya, ataupun sebenarnya kalau nggak ada waktunya ya pokoknya mulai sekarang gitu ya, mulai dari sekarang langsung kenalin, cari gitu. Kira-kira diri gua nih kira-kira passionnya apa, terus habis itu di mana gua ngerasa bisa fulfill kayak gitu-gitu sih menurut gua, dan kelilingi dengan orang-orang yang tepat. Lu punya handle sosial media mungkin boleh share bro? Bisa kalau mau connect sama lu di mana? Oh iya bisa di Instagram @trainframe. Udah sih paling di IG aja sih aktifnya. Sisanya sih nggak terlalu aktif gitu. Oke kalau gitu. di IG. Ini apa nih IG-nya? YouTube. Apa? YouTube. Instagood News ya. ID. Instagram juga sama Instagood News ID. Gitu. Siap, Thank you banget buat kesempatan buat sharing ya. Thank you banget. Diundang. Yuk sampai ketemu semua. See you. Bye. See you. Bye.